Asa merangkum gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Pemirsa, pada segmen ini kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya sejumlah warga di Ciamis, Jawa Barat emosi dan merusak kendaraan milik pelaku ganjal ATM yang berupaya melarikan diri. Berikut kumpulan perkara dalam sepekan kali ini. Kami gelar untuk Anda. Sejumlah warga yang emosi ini merusak mobil milik pelaku ganjal ATM di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Walau pihak kepolisian telah mencoba mengamankan pelaku dari amukan warga, namun emosi warga tak terbendung hingga merusak mobil pelaku. Mobil milik kedua pelaku ganjal ATM ini berhasil dihentikan warga di wilayah Ciamis setelah mencoba melarikan diri saat gagal melancarkan aksinya di sebuah ATM di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Baku hantam antar pemain sepak bola ini terjadi saat digelarnya turnamen sepak bola antar kampung di Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan, Maluku Utara. Baku hantam antar pemain ini dipicu hanya karena benturan antara pemain saat pertandingan berlangsung. Namun hal ini memicu emosi pemain yang lain. Tawuran. Upaya warga membubarkan aksi tawuran di wilayah Tanah Baru Beji, Depok ini berbuah manis. Dua kelompok pelaku tawuran pun membubarkan diri setelah warga memberanikan diri dengan alat seadanya mengusir para remaja yang hendak tawuran. Warga menilai tawuran remaja yang sering terjadi di wilayahnya sangat mengganggu arus lalu lintas hingga menyebabkan kemacetan panjang. Kericuhan terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Serampak diusir oleh sejumlah warga saat hendak menggelar aksi praeksekusi lahan di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam peristiwa ini, seorang keluarga ahli waris mengalami luka pada bagian mata dan kepala dari kekerasan yang dilakukan warga yang menolak kedatangan tim jurusita. Unjuk rasa di depan Polresta Sorong Kota ini berisi tuntutan mahasiswa terkait penanganan berbagai kasus kriminal di Sorong. Untuk membubarkan massa, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata. Pelaku jambret ini diamankan warga di Jalan Gurila, Medan, Sumatera Utara karena kedapatan menjambret seorang mahasiswa. Pelaku diamankan warga lantaran pelaku memutar balik setelah berhasil menjambret untuk mengambil tasnya yang terjatuh. Melihat pelaku kembali, korban pun berteriak meminta pertolongan warga hingga warga pun berkerumun menangkap pelaku. Cekcok ini terjadi antara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dengan warga Kelurahan Paya Pasir, Kota Medan yang menolak adanya aktivitas industri dan pergudangan di wilayahnya. Menurut warga, lingkungan sekitar merupakan wilayah padat penduduk dan kawasan ruang terbuka hijau dan tidak layak menjadi tempat industri dan pergudangan. Wanita ini diamankan warga awalnya karena diduga hendak melakukan penculikan anak di wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan. Pelaku berjumlah 3 orang, 2 pelaku diantaranya merupakan wanita. Anaknya yang diculik ini dari ayunan ini, kurang ajar ini. Walau sempat diamankan warga, namun pihak kepolisian meluruskan informasi yang sempat beredar di tengah masyarakat bahwa kasus ini bukan kasus penculikan anak, namun merupakan kasus adopsi ilegal.
Cekcok ini terjadi antara petugas jaga di Mapolres Minahasa Utara dengan warga yang hendak mengunjungi Mapolres. Cekcok berawal saat warga yang hendak masuk ke Mapolres Minahasa Utara ditegur pihak petugas pos jaga karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Tidak terima dengan teguran petugas, cekcok pun terjadi. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa, kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan, selalu ketinggalan berita. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda Dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Dua hitam premium, harun jimat, daman, kini. Terjangan lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat menyebabkan 15 orang meninggal dunia di wilayah Agam dan Tanah Datar. Polisi menyatakan tidak ada jejak rem dari kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bantah ada rebutan kursi Menteri ESDM dengan PAN. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya, Cynthia Rompas dan Cindy Permadi. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Cindy. Kami awali Kompas Petang hari ini dengan informasi banjir lahar hujan Gunung Merapi tak hanya menyebabkan 15 korban meninggal dunia. Bencana ini juga menyebabkan jalur jalan nasional Sialiang yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi terputus total. Banjir lahar hujan Gunung Merapi menyebabkan terputusnya akses jalur jalan nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai hingga menyisakan 30% badan jalan.
sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lahar hujan memporak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di Sialiang. Polres Padang Pariaman mengimbau pengendara motor dan mobil memutar menuju Kelok 44 atau bisa melalui jalur Sicincin Masalak. Saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari Padang Pariaman atau dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi melewati air terjun Lembah Anai. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Banjir lahar hujan Gunung Merapi menyebabkan terputusnya akses jalur Jalan Nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai hingga sejumlah kendaraan hanyut terbawa banjir lahar hujan. Begitu juga di area wisata pemandian, kawasan wisata pemandian di Silayang, sejumlah mobil dan motor hanyut diterjang banjir lahar hujan. Terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi Sabtu pukul 9 malam di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengakibatkan 15 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam merilis 15 orang meninggal terdampak terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi. 11 orang ditemukan di wilayah Kecamatan Canduang dan 4 orang lainnya di Kecamatan Sungai Buah. BPBD Kabupaten Agam masih melanjutkan upaya penanganan darurat bencana. Banjir menerjang 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Puah, dan Kecamatan Empat Koto. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab menyebut dari 15 jenazah, 9 diantaranya sudah diidentifikasi. Dari 15 sudah 9 orang sudah bisa diidentifikasi. Kemudian ada korban yang luka-luka sebanyak 18 orang. Sementara di Padang Panjang sendiri ada 3 orang yang masih dalam pencarian, kemudian ada 2 orang yang luka-luka. Demikian. Untuk data sementara yang kami dapat, untuk korban yang luka-luka sebagian sudah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Kemudian yang di Padang Panjang, di RSUD Padang Panjang juga ada di Rumah Sakit Yarsi. Kemudian untuk korban yang meninggal yang sudah diidentifikasi, sebagian sudah dibawa kembali oleh keluarga masing-masing. Banjir lahar hujan Gunung Merapi menerjang 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Limokaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sepuluh Koto, Kecamatan Batipuah, Kecamatan Sungai Tarap, dan Kecamatan Pariangan. Dari 6 kecamatan, Kecamatan Sepuluh Koto, tepatnya Nagari Pandai Sike, sebagai daerah terparah terdampak. Selain menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan rumah warga, banjir lahar hujan Gunung Merapi juga menyebabkan korban jiwa. Masih ada 7 orang korban jiwa lagi yang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan fokus untuk melakukan penyisiran untuk mencari korban hilang. Dan setiap kecamatan diimbau BPBD setempat untuk mendirikan dapur umum untuk mengurangi dampak risiko pasca bencana. Dapat kami laporkan beberapa kecamatan terdampak dari banjir lahar dingin tersebut. Pertama, Kecamatan Sepuluh Koto, Kecamatan Batipuah, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Limokaum, Kecamatan Rambatan, dan Kecamatan Sungai Tarap. Dari beberapa kecamatan tersebut, untuk Kecamatan Sepuluh Koto dapat kami laporkan Nagari Pandai Sike ada warganya yang dalam kondisi hilang, dan 1 sudah ditemukan dan 7 lagi masih dalam proses pencarian oleh dari BPBD, dari Satgas Nagari,
masyarakat dan TNI Polri yang bersama-sama melakukan pencarian terhadap korban jiwa. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi menyebabkan banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu malam kemarin. Selain menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, banjir menyebabkan 15 orang meninggal dunia. Rio Yohanes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Sudah bergabung bersama kami Rio Yohanes, saat ini berada di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Rio, selamat sore. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, jumlah korban terakhir ada berapa? Ya, Cindy dan juga saudara, dari Lembah Anai ini ada 8 orang korban. Karena ada dugaan masih adanya korban yang dari 8 korban ini, 4 orang diantaranya itu Rio, maaf, bisa didekatkan lagi mic-nya, suara kurang jelas. Ya, di sini, di Lembah Anai ini ada 8 orang korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 4 orang diantaranya itu terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi karena kondisinya sudah tidak bisa, sulit untuk dikenali oleh pihak keluarga sehingga perlu proses pencocokan DNA di Bayangkara Padang. Dan untuk senjata sementara, sejauh ini dari konfirmasi terakhir saya dengan Wakapolda Sumbar, ini dari banjir lahar dingin yang menerjang 2 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, ini ada 25 korban meninggal dunia dan 17 diantaranya masih dalam proses pencarian. Dalam proses penanganan ini di Polda Sumbar dan juga Polres Kabupaten Padang Pariaman juga sudah mendirikan posko penanganan banjir lahar dingin ini seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah posko yang dibuat oleh Polda Sumbar dan Polres Kabupaten Padang Pariaman. Demikian, Cindy. Oke, 25 orang total dan sebagian masih diidentifikasi. Kalau situasi terkini di lokasi Anda melaporkan, separah apa? Ya, kalau di sini di Lembah Anai ini umumnya adalah korban yang ada di atas, bagian atas jalan. Itu mereka terbawa arus sungai sehingga bahkan ada di antara mereka yang ditemukan dalam jarak yang lebih kurang 5 km dari titik awal mereka dinyatakan hilang hanyut terbawa arus banjir lahar dingin. Di sini juga akses jalan menuju akses utama jalan nasional dari yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Ini jalannya terputus total karena memang ada beberapa bagian badan jalan yang tergerus sepenuhnya oleh lahar dingin pada minggu malam kemarin. Demikian, Cindy. Oke, kalau akses jalan terputus, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pembersihannya akan butuh waktu berapa lama? Kemudian juga jalur alternatif yang disiapkan kemana? Ya, untuk jalur alternatif tadi dari pantauan saya di lapangan sudah ada dari pekerjaan umum melakukan pengukuran, pengecekan untuk memprediksi perbaikan dan berapa waktu lama yang dibutuhkan. Untuk sementara jelang ini diperbaiki, ini masyarakat dialihkan jalur jalannya menuju jalan ke Lubuk Basung, nama daerahnya itu melalui Kelo 44. Dan juga melalui jalur jalan Cicicin Malala. Namun memang untuk jalur Cicicin Malala baru bisa dilalui tadi siang karena juga malam juga terjadi longsor di sana dan masyarakat memang diminta sangat hati-hati untuk melalui jalur Cicicin Malala ini mengingat jalur ini juga rawan terjadinya longsor. Demikian, Cindy. Oke, kalau pendataan sementara jumlah kepala keluarga yang terdampak ada berapa? Kemudian apakah ada logistik yang juga dibutuhkan darurat saat ini? Ya, untuk jumlah korban yang terdampak sejauh ini masih dalam proses pendataan. Tim gabungan di lapangan selain untuk melakukan proses pencarian, evakuasi serta proses pembersihan daerah terdampak, kawasan terdampak banjir lahar dingin ini, tim juga masih melakukan pendataan. Sejauh ini masih belum bisa dipastikan berapa jumlah korban yang terdampak. Namun untuk posko-posko di Kabupaten Tanah Datar sendiri, itu bupatinya sudah memerintahkan agar setiap nagari, setiap kantor nagari itu dijadikan sebagai tempat pengungsian dan juga tempat pembuatan dapur umum. Demikian, Cindy. Oke, Rio. Saya lihat kan di belakang Anda hujan. Ini apakah ada antisipasi tambahannya juga dari BPBD untuk warga di sekitar sana? Ya, ini memang di sini hujan lebat, tapi sudah diberikan batas aman oleh pihak kepolisian. Ini pada radius 1 kilo, masyarakat sudah tidak bisa mengakses lagi untuk masuk ke titik yang terparah terdampak banjir lahar dingin seperti kawasan Lembah Anai, tempat di mananya kawasan terdampak terparah di Kabupaten Tanah Datar ini. Demikian, ini. Oke, kalau untuk listrik kemudian kebutuhan air, apakah terputus atau sejauh ini masih aman, Rio?
Untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sejauh ini daerah terparah itu ada di 2 kecamatan di Tanah Datar, ini listriknya masih padam sampai saat ini. Di Kabupaten Agam juga demikian, ada beberapa daerah di kawasan Nagari yang listriknya terputus karena beberapa tiang juga tiang listrik juga terdampak dari terjangan banjir lahar dingin. Namun untuk penanganan memang di posko bantuan itu sudah disiapkan untuk penerangan warga yang mengungsi nantinya. Demikian, Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Rio Johannes, terima kasih banyak. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan usai jeda, kami akan hadirkan laporan terkini jumlah korban banjir lahar hujan Gunung Merapi bersama Kepala BPBD Sumatera Barat. Polisi menyatakan tidak ada jejak rem dari kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Hitam premium harus jimat daman minum. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus jimat daman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukusin sepak Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada bukti. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Ini Bapak nggak mau. Hormat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Luwak Hitam Premium harus jimat daman diminum. Saudara, tim SAR gabungan menemukan 6 orang korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Seluruh korban meninggal dunia saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar. Saat ini BPBD setempat terus mengupayakan evakuasi warga yang terdampak dan membersihkan material lumpur yang menggenangi rumah warga.
Selain menerjang 2 kabupaten di Sumbar, banjir lahar hujan juga menyebabkan jalur jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi terputus total. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai dan menyisakan 30% badan jalan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata pemandian di Sialiang rusak parah. Saat ini, akses jalan menuju Kota Bukit Tinggi dialihkan menuju jalur alternatif lainnya. Saya menghimbau dari arah Padang Pariaman menuju ke Bukit Tinggi, saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas. Mengenai banjir lahar hujan di Sumatera Barat sudah bergabung bersama kami Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Bapak Ilham Wahab. Pak Ilham, selamat petang. Pak Ilham, boleh diupdate Pak, per sore ini artinya ada berapa korban yang sudah ditemukan Pak? Baik Mbak, jadi sampai hari ini data terakhir yang kami terima untuk korban meninggal sudah mencapai angka di 34 orang. 34 orang dengan sebaran 16 korban ditemukan 16 korban di Kabupaten Agam. Kemudian 18 korban meninggal di Kabupaten Tanah Datar. Demikian, Mbak. Oke. Pak, tapi kalau sejauh ini yang paling terdampak parah ada di wilayah mana aja, Pak? Hampir sama. Jadi yang paling terdampak itu Agam dan Tanah Datar. Sementara untuk fasilitas umum, terutama jalan nasional itu banyaknya melintas di Tanah Datar karena akses jalan menuju Padang menuju Bukit Tinggi itu lumpuh total karena digerus. Kalau untuk korban hilang Pak, masih adakah yang dicari? Masih sampai saat ini tim gabungan TNI Polri, Basarnas dan juga BPBD dibantu masyarakat masih melakukan pencarian. Diperkirakan masih ada sekitar 16 lagi korban yang meninggal yang hilang. Oke, untuk pencarian korban hilangnya gimana Pak? Kalau sekarang tim gabungan melakukan upaya diperkirakan titik-titik hilangnya korban karena memang korban ini banyak yang hanyut, tentu pencarian difokuskan di aliran sungai. Kemudian untuk korban yang longsor kayaknya ini masih dalam pendalaman apakah ada korban yang kena longsor atau tidak. Oke, Pak Ilham menegaskan lagi ya Pak, kalau untuk korban meninggal dunia paling banyak di Tanah Datar, betul ya Pak tadi? Iya, untuk data sementara yang kami terima di Tanah Datar itu ada 18 korban meninggal, kemudian 16 korban meninggal di Kabupaten Agam. Oke, kalau untuk yang korban luka, mereka dirawat di mana Pak? Sampai tadi sebagian ada yang dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, ada tadi 18 orang yang dirawat di Ahmad Muhtar, juga ada di Rumah Sakit Umum Daerah di Tanah Datar dan di Parangpanjang. Artinya total kalau untuk kepala keluarga ataupun juga rumah yang terdampak ada berapa Pak pendataan BPBD sekarang? Kalau untuk data rumah dan data pengungsian kita belum dapat data update-nya karena kita masih fokus pada pencarian dan penyelamatan. Sementara untuk rumah terdampak dan fasilitas yang rusak ini masih dalam pendataan. Oke, Pak, kan yang juga bawaan dari banjir lahar ini kan juga ada endapan lumpur. Apakah itu yang juga jadi kendala Pak, baik itu untuk evakuasi maupun juga untuk pembersihan jalan yang terputus? Untuk kendala jelas ini karena banyak akses jalan yang terputus, kemudian ada material juga di samping lumpur juga ada kayu juga yang terbawa. Tentu ini juga memberikan kesulitan tersendiri dalam upaya
pencarian dan pertolongan terhadap korban terdampak. Kalau untuk jalan yang terputus itu apakah juga menghambat nantinya untuk pemberian bantuan logistik juga Pak untuk korban di daerah-daerah yang terisolir itu? Faktor penambah jelas, tapi kita akan upayakan semua bantuan, semua korban terdampak ini bisa dijangkau oleh bantuan. Kita sudah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hari ini juga Pak Gubernur bersama dengan stakeholder terkait dan Kepala Pelaksana BPBD sedang melakukan kunjungan ke lokasi terdampak guna mengambil langkah-langkah yang harus segera diambil untuk membantu meringankan penderitaan korban terdampak ini. Oke, artinya di tiap titik bencana sudah ada posko yang didirikan ya Pak? Ya, jadi untuk sementara waktu untuk posko sendiri berada di kantor BPBD masing-masing ya, Padang Panjang, Tanah Datar, dan juga Agam. Sementara untuk di lapangan, kita juga BPBD setempat juga mendirikan pos lapangan ini untuk mendukung operasi penyelamatan, kemudian pemberian bantuan terhadap pengungsi. Oke. Pak mau menegaskan lagi tadi dari 18 korban hilang sejauh ini masih dicari semua atau ada yang terbaru lagi Pak? Mungkin ada tambahan yang sudah ditemukan? Sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang terbaru lagi. Untuk sementara waktu itu baru data yang kami terima. Oke. Pak, apa juga bisa dijelaskan, ini kan sebenarnya banjir lahar yang ketiga dalam 6 bulan terakhir. Apakah ada sebenarnya antisipasi atau mungkin juga imbauan untuk warga yang tinggal di sekitaran Gunung Merapi Pak untuk antisipasi apabila ada banjir susulan, apalagi juga lagi hujan kan Pak di sana di beberapa tempat? Iya, jadi gini, kondisi Merapi ini siaga kan sudah lama dari 3 bulan yang lampau. Sementara karena memang erupsinya sudah lama, Merapi ini sudah terjadi tumpukan debu vulkanik yang sudah luar biasa banyak mungkin di lereng Gunung Merapi. Dan kita juga sudah menghimbau pada masyarakat terutama yang berada di kawasan atau di pinggiran sungai yang berhulu ke Merapi agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena memang, tapi wilayah-wilayah yang kena sekarang sebenarnya adalah wilayah yang jauh dari Merapi tapi sungai-sungainya berhulu ke Merapi. Oke, Pak kalau untuk sore ini cuacanya seperti apa? Memungkinkan nggak Pak untuk dilakukan evakuasi pencarian korban lagi? Kita sore ini masih dilakukan pencarian korban, walaupun cuaca sudah mulai sedikit bersahabat ya. Untuk hujan sudah mulai kalau ada pun sudah hanya rintik-rintik. Oke, akan sampai jam berapa Pak perkiraan untuk proses evakuasi Pak? Sampai malam nanti? Untuk evakuasi ini kita kan tidak, biasanya standar kita tidak melakukan evakuasi di malam hari. Ini hanya kalau masih terang dilakukan evakuasi, kalau sudah gelap ini dihentikan untuk sementara waktu. Yang jadi kendala sejauh ini apa Pak? Dalam evakuasi? Ya. Karena ini kan baru hari pertama, tentu pertama itu kendalanya kita belum mendapatkan data yang update di mana sebaran korban, kemudian berapa jumlah pasti korban itu, karena memang informasinya masih simpang siur di masyarakat. Kemudian tim gabungan itu proses juga sampai ke titik-titik yang diperkirakan ada korban tertimbun atau hilang. Oke, kalau untuk alat berat sudah bisa diturunkan juga Pak? Kalau untuk alat berat juga saya dapat update pastinya ya untuk alat berat, karena kemungkinan untuk di lokasi yang jalannya terputus tentu alat berat fokus untuk membuka jalan dulu, karena dibutuhkan akses jalan juga untuk memasukkan alat berat ke sana. Oke, untuk saat ini fokus penanganan dan juga pencarian korban di mana Pak yang paling diprioritaskan? Prioritas terutama di perkiraan sekarang ada beberapa kecamatan ya yang diperkirakan ada korban yang hilang, ada di Lambuan Buki dan di mana lagi gitu. Saya kurang
karena datanya belum bisa saya buka nih. Jadi ada beberapa tempat yang kita fokuskan dalam pencarian. Oke. Pak, apakah sebelumnya juga sudah disampaikan sosialisasi mitigasi bencana Pak untuk warga yang tinggal di sekitaran Gunung Merapi? Iya, jadi seperti kami sampaikan di awal tadi, karena kondisi Merapi ini kan sudah sudah beberapa bulan. Kemudian di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar sudah menetapkan status siaga darurat Merapi. Artinya dengan penetapan status ini tentu Pak Ilham, suaranya hilang Pak. Pak Ilham? Oke. Pak Ilham, tidak terdengar suaranya Pak, mungkin bisa diperbaiki lagi Pak Ilham? Ya. Oke. Silakan lanjutkan Pak tadi. Iya, jadi status Merapi ini kan sudah beberapa bulan ini siaga darurat Merapi karena dia sudah di level 3. Kemudian pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Agam itu sudah menetapkan status siaga darurat Merapi. Artinya dengan penetapan status ini tentu upaya-upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjauh dari puncak kawah bagi yang bermukim di radius 4,5 km, kemudian bagi masyarakat yang beraktivitas di sungai-sungai yang berhulu atau dekat sungai yang berhulu di Merapi, tentu harus lebih meningkatkan kewaspadaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahabi. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Dan usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi Minggu siang prosesi pemakaman 6 jenazah korban meninggal dunia kecelakaan bus rombongan pariwisata SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat mulai dilaksanakan. Polisi menyatakan tidak ada jejak rem dari kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. hitam premium harus dimat daman minum. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Koko, cuy-cuy Koko Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal.
Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam live di Kompas TV. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukang sepak bola Indonesia. Luwak hitam premium harus nikmat, nyaman diminum. Saudara, Minggu siang prosesi pemakaman 6 jenazah korban meninggal dunia kecelakaan bus rombongan pariwisata SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat mulai dilaksanakan. Korban yang dimakamkan pada Minggu siang adalah Suprayogi, Intan Fauzia, Mahesa Putra, Intan Rahmawati, Dimas Aditya, dan Robiatul Adawiyah. Keenam korban dimakamkan di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Keluarga dan kerabat ikut menghantarkan korban ke tempat peristirahatan yang terakhir. Keenam korban merupakan bagian dari 11 korban tewas akibat kecelakaan bus di Ciater pada Sabtu kemarin. Tiga jenazah dari 11 korban tewas akibat insiden kecelakaan bus di Ciater, Subang, Jawa Barat tiba di rumah duka. Ketiganya diketahui tinggal di lingkungan yang sama di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Dimas Aditya, Intan Rahmawati, dan Mahesa Putra disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Ketiga jenazah merupakan pelajar SMK Lingga Depok yang menjadi korban tewas insiden kecelakaan bus di Ciater, Subang, Sabtu kemarin. Rumahnya mana ya? Bawah. Pak, rumahnya turunin aja. Nah, ini di bawah mana pesawat mobil yang dua. Nah, yang dua pesawat. Tadi kita ini, Pak. Polisi kembali melanjutkan proses olah TKP di lokasi kecelakaan bus Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Polisi juga melakukan 3D laser scanner di 13 titik. Proses ini dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Hingga saat ini, pendalaman masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan yang menewaskan 11 orang. Gambaran seperti apa lalu lintas Polda Jawa Barat sendiri sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik. 46 siswa SMK Lingga Kencana yang menjadi korban kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat yang mengalami luka telah dipindahkan ke 3 rumah sakit di wilayah Depok, Jawa Barat, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Rumah Sakit UI, dan Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Sementara untuk 11 orang korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana di Subang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Saat ini kelayakan bus tengah diuji untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini.
Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Subkomite LLAJ KNKT, Bapak Ahmad Wildan. Pak Wildan, selamat sore. Selamat sore. Pak Wildan, informasi terbaru yang didapatkan KNKT soal investigasi seperti apa, Pak? Ya, saat ini kami sudah menurunkan tim investigator dan sedang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Beberapa pemeriksaan diantaranya adalah melakukan pemeriksaan tentang parameter jalan, kemudian memeriksa terkait dengan kendaraan terutama pada sistem rem, kemudian juga memperoleh keterangan-keterangan dari para penumpang maupun dari pengemudi yang bersangkutan. Oke, apa hasilnya sejauh ini? Memang ada beberapa finding yang sedang kami kumpulkan, tapi belum bisa kami publish karena perlu kami validasi. Jadi hal-hal ini akan kita cross check, kemudian kita analisa dan kita buktikan. Nanti kalau sudah jelas, nanti akan kami sampaikan apa yang menyebabkan remblong pada bus tersebut ke masyarakat secepat. Oke, tapi artinya bisa disebut sejauh ini dugaannya memang remblong ya, Pak? Itu sudah pasti remblong. Cuma yang sedang kita cari, apa yang menyebabkan remblong itu terkait. Oke, Pak, kemudian juga soal kelayakan bus, soal informasi kan juga izinnya tidak ada, kemudian usianya juga sudah cukup tua, 18 tahun lebih. Itu juga jadi materi yang diinvestigasi, Pak? Sebenarnya kita nggak masuk ke ranah-ranah yang bersifat administratif tadi ya. Jadi itu secara administratif memang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Namun yang ingin kita buktikan di sini, ketidak terpenuhan persyaratan teknis mana yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengereman ini. Kemudian terkait dengan masalah berizin atau tidak berizin, itu adalah kaitannya dengan persyaratan aspek legal daripada bus ini, dan ini adalah urusan kewenangan daripada Kementerian Perhubungan. Demikian juga masalah usia kendaraan. Kendaraannya masih muda juga bisa terjadi malfunction pada sistem remnya dan sebagainya, bisa mengalami kegagalan pengereman. Jadi di sini kami lebih fokus pada sistem yang ada di bus ini, persyaratan teknis apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengereman ini. Oke, ini terkait tidak ditemukannya jejak rem, ini juga jadi salah satu temuan KNKT ya, Pak? Iya, karena yang tidak adanya pengereman artinya tidak dilakukan pengereman. Nah, tidak dilakukan pengereman, ada dua kemungkinan. Pengemudinya tidak mengerem atau pengemudinya mengerem tapi sistem remnya tidak berfungsi. Kalau dari keterangan awal, pengemudinya mencoba melakukan pengereman tapi memang tidak berfungsi. Oke. Pak, kalau dari sejauh ini dari investigasi KNKT, artinya apa catatannya, Pak? Apa evaluasinya? Nah, ini menjadi perhatian agar para pengemudi kendaraan besar ya, terutama. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biasakan sebelum melakukan operasional kendaraan, itu melakukan pemeriksaan dini atau rapid inspection, terutama pada sistem rem. Karena semua kegagalan sistem rem itu tidak serta-merta terjadi pada saat kendaraan beroperasi, selalu diawali. Jadi kalau mereka melakukan pemeriksaan dini atau rapid inspection, maka hal itu seharusnya sudah terdeteksi dari awal dan pengemudi bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Yang kedua, pada saat melalui jalan yang menurun atau menanjak, pahami teknik menggunakan teknologi pemindahan gigi yang ada di kendaraan. Pahami penggunaan sistem rem. Jangan menggunakan sistem rem yang berbasis gesekan atau rem utama. Gunakan engine brake, gunakan assist brake, gunakan retard, dan sebagainya. Hal-hal ini yang harus dipahami dan dikuasai oleh para pengemudi kendaraan besar. Oke. Pak Ilham, kemudian juga kalau berarti terdekat, apalagi yang akan dilakukan KNKT, Pak? Ya, kita tadi untuk menemukan indikasi tadi, Pak. Ya, kalau perhitungan geometrik jalan sudah kita lakukan. Dan kita sudah memperoleh beberapa wawancara dengan saksi yang ada di lapangan. Besok pagi rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan untuk melakukan validasi. Kita sudah punya hipotesa bagaimana remblong itu terjadi, tapi ini masih menjadi perhatian kami dan kami besok akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan itu untuk membuktikan apakah hipotesa itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip otomotif dan dinamika kendaraan. Oke, Pak, kalau untuk melihat indikasi kelayakan bus apa aja sih, Pak?
Ya, terutama kan di sebuah kendaraan ada banyak sistem ya, ada sistem kemudi, sistem rem, sistem transmisi dan banyak. Cuma yang sering kali menyebabkan terjadi kecelakaan itu pada sistem rem. Di sistem rem ini ada sistem rem yang menggunakan pneumatis, ada yang menggunakan hidrolis. Nah, pengemudi itu harus paham, jangan sampai terjadi kebocoran pada sistem rem pneumatis ataupun hidrolis. Kebocoran inilah yang bisa menyebabkan kegagalan pengerem. Juga terkait dengan kampas rem. Kampas rem ini kaitannya dengan throttle stroke, jarak kampas menuju tromol, dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi para pengemudi. Bagaimana cara mendeteksi tidak adanya kebocoran pneumatis? Bagaimana cara mendeteksi tidak adanya kebocoran hidrolis? Bagaimana memastikan kampas remnya ini aman? Kalau itu sudah tercapai semuanya, insya Allah maka tidak ada masalah dalam sistem rem kendaraan. Oke, baik. Nanti kita lihat juga ya Pak, berarti apa hasil dari investigasi KNKT. Terima kasih banyak Ketua Subkomite LLAJ KNKT, Pak Ahmad Wildan. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Dan Kompas Petang paruh kedua masih akan kembali bersama dengan rekan saya, Cynthia Rompas. Ya, terima kasih Cindy. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, bantah ada rebutan kursi Menteri ESDM dengan PAN. hitam premium harus nikmat, nyaman, diminum. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nikmat, nyaman, diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tunggu sepak Indonesia. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian. Bosan, selalu ketinggalan berita. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan. Karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore. Di Kompas TV. Luwak hitam premium harus nikmat, nyaman, diminum.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, kondisi bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Bagian depan dan kiri bus mengalami kerusakan parah. Saat ini bus pariwisata telah dievakuasi ke Terminal Subang untuk dilakukan pemeriksaan. Sopir bus yang menjadi korban kecelakaan bus di Subang bercerita bagaimana kronologi kejadian kecelakaan. Kepada Kompas TV, sopir bus menjelaskan jika kecelakaan terjadi begitu cepat. Untuk mencari penyelamat, biasanya sudah ada antisipasi jalur yang menanjak ke atas itu kan. Nah, ternyata kan di situ tidak ada. Dalam pemikiran saya, kalau saya tuliskan melalui jalan raya, otomatis banyak kendaraan yang tersambar. Akhirnya saya punya inisiatif harus ngebuang. Nah, di depan saya lihat ada tiang listrik agar kendaraan bus itu berhenti. Paksa jalur ke kanan gitu. Saudara, informasi terkini kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Vida, adakah temuan lainnya dari pihak kepolisian usai melakukan olah TKP susulan, Vida? Ya, Cynthia, tadi olah TKP terhadap rangka bus ini sudah dilakukan di Terminal Subang, di mana olah TKP ini berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, dimulai pada pukul 1 dan berakhir sekitar pukul 14.30. Dan tepat di belakang saya, Cynthia dan juga saudara, ini adalah rangka bus yang pada pukul 1 siang tadi ini dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa hal yang diperiksa, Cynthia dan juga saudara, selain tentunya dari pihak kepolisian ini melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis. Pemeriksaan secara manual di rangka bus yang bisa dilihat, Cynthia dan juga saudara, bagaimana ini adalah bagian sisi kanan bus yang mengalami kerusakan cukup parah, di mana rangka dari bus ini bisa dibilang kondisinya penyok begitu ya, hingga bagasi dari bus ini juga terbuka akibat kecelakaan yang mengakibatkan bus ini terguling begitu, Cynthia dan juga saudara, sehingga kehancuran yang dialami oleh badan atau rangka bus ini juga bisa dibilang cukup parah begitu, Cynthia dan juga saudara. Tadi, Cynthia, pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu dari Korlantas Polri dan juga ada Gakum Ditlantas Polda, dan tentunya pemeriksaan badan atau rangka bus ini juga melibatkan sejumlah ahli dari penguji kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan, serta KNKT. Yang menjadi fokus untuk pemeriksaan manual adalah terkait sistem pengereman atau teknis pengereman dari bus ini, lalu juga selain sistem pengereman yang diperiksa juga ini adalah sistem perlampuan dan juga sistem kendali. Namun memang, Cynthia dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari KNKT, yang menjadi fokus utama pemeriksaan di siang hari tadi ini adalah terkait sistem pengereman dari bus. Karena kita tahu bersama, Cynthia dan juga saudara, berdasarkan keterangan sementara yang diberikan oleh pengemudi bus atau sopir bus, hal yang menyebabkan kecelakaan yang terjadi pada Sabtu sore kemarin ini adalah terjadinya rem yang blong begitu ya, sehingga ini yang menjadi fokus dari KNKT untuk kemudian menyesuaikan apakah keterangan yang diberikan oleh pengemudi bus ini sesuai dengan fakta di lapangan, dalam hal ini fungsi pengereman yang ada di bus.
Dan Cynthia dan juga saudara, tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua KNKT Pusat yang juga menyoroti bagaimana ada perubahan spek atau diduga ada perubahan spesifikasi dari bus pariwisata ini, di mana bus ini ada kemungkinan dilakukan peninggian atau tinggi bus ini ditambah begitu ya Cynthia dan juga saudara. Nah ini juga yang dijadikan fokus oleh pihak KNKT karena memang ada kemungkinan perubahan spek dari bus ini bisa mempengaruhi stabilitas, dan ini yang akan didalami lebih lanjut. Dan juga selain itu perubahan spesifikasi bis ini selain mempengaruhi stabilitas atau tidak, masalah kerangka bis ini juga disoroti, bagaimana sebetulnya Cynthia dan juga saudara berdasarkan keterangan dari KNKT, fungsi dari kerangka bis jika kemudian terjadi kecelakaan atau bis ini sampai terbalik, seharusnya ini akan melindungi para penumpang yang ada di dalam bis. Namun kalau kita melihat kejadian pada Sabtu sore kemarin Cynthia dan juga saudara, rusaknya kerangka bis ini justru menyebabkan korban jiwa begitu ya, di mana kemudian kerangka yang penyok begitu ya, ini akhirnya malah bukannya melindungi penumpang begitu, justru malah menyebabkan penumpang luka-luka. Inilah yang kemudian diperhatikan atau menjadi fokus juga dari pihak KNKT. Dan tadi juga pihak KNKT sempat menyinggung bahwa perlunya ada sistem yang menjamin keamanan kendaraan publik begitu Cynthia. Ya, Fida, Anda tadi menyebut ada temuan bahwa bus ini sudah dimodifikasi. Lalu bagaimana dengan surat jalannya? Apakah surat jalan dari bus ini sesuai dengan rangka bus sebelumnya atau rangka bus yang sudah dimodifikasi, Fida? Oke, modifikasi bus ini masih sebatas dugaan Cynthia dan juga saudara yang diberikan atau berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KNKT, ada dugaan bahwa bus ini memang dimodifikasi, dan terkait bagaimana kemudian surat jalan dan lain sebagainya Cynthia dan juga saudara, ini juga lah yang nanti akan terus didalami oleh pihak kepolisian dan juga mungkin pihak KNKT bersama dengan pihak KNKT yang nanti akan juga diperiksa. Tidak hanya kemudian pengendara atau supir bus, lalu juga korban, tapi Cynthia dan juga saudara, proses investigasi dari kecelakaan bus yang terjadi pada Sabtu sore di Ciater Subang ini juga akan melibatkan perusahaan penyedia jasa bus. Dan tadi Cynthia dan juga saudara, yang sangat digarisbawahi oleh pihak kepolisian dan juga KNKT ini adalah terkait bagaimana kemudian masyarakat saat ini perlu lebih waspada, apalagi kalau kita menilik ke belakang kecelakaan bus yang melibatkan bus pariwisata, apalagi saat momen berwisata secara rombongan ini tidak jarang terjadi, dan inilah yang perlu diperhatikan lebih lagi Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Selamat sore Fida. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya terjangan lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat menyebabkan 34 orang meninggal dunia, baik di wilayah Agam dan Tanah Datar. Benarkah sudah ada mitigasi bencana oleh otoritas setempat? Perbincangannya kami hadirkan usai jeda. Lainnya di Kompas Petang, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bantah ada rebutan kursi Menteri ESDM dengan PAN. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman.
Luwak hitam premium, bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tegukin sepak bola Indonesia. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi pesan saat menghadiri Rakornas PAN Kamis malam. Prabowo bilang pihak yang tidak ingin kerjasama politik jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik. Bagaimana membaca hal ini? Lengkapnya dalam catatan Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi pesan saat menghadiri Rakornas PAN Kamis malam. Prabowo bilang pihak yang tidak ingin kerjasama politik agar jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo memaknai pesan Prabowo juga bisa berlaku untuk pihak yang berada dalam koalisi. Ganjar bilang tak menutup kemungkinan pihak yang diajak kerjasama bisa saja mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Sementara Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menekankan, di dalam atau di luar pemerintahan harus sama dimaknai sebagai kerjasama, yakni menjalankan agenda penguasa berbanding lurus dengan mengawasi. Kerjasama atau koalisi atau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu kan sama-sama kerjasama. Jadi berada di dalam pemerintahan itu bekerja sama kan gitu. Berada di luar pemerintahan juga sebetulnya kan bagian dari kerjasama. Kerjasama untuk yang satu memberikan cek, memberikan pengawasan,
Yang satu kan berupaya untuk menjalankan agenda-agenda langsung dari pemerintahan yang sedang berkuasa gitu. Presiden terpilih dalam menjaga komitmen mewujudkan program kerja dan target janji kampanye diharapkan dapat jeli melihat konteks pengawasan parpol maupun kelompok masyarakat di luar pemerintahan. Mesti dipastikan bahwa pengawasan, kritikan, dan pendampingan publik yang dijalankan parpol yang memilih berada di luar pemerintahan bukan sebagai gangguan selama konstruktif dengan menjaga ketertiban umum, kecuali jika bertujuan sebaliknya. Tim Liputan Kompas TV. Sejak diumumkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto berupaya merangkul lawannya di Pilpres. Kita lihat potensi kekuatannya. Berdasarkan hasil hitungan sementara koalisi, Prabowo Gibran baru menguasai 280 kursi di DPR. Antara lain Golkar 102 kursi, Gerindra 86, Demokrat 44, dan PAN 48 kursi. Belum mencapai 50% dari total 580 kursi yang diperebutkan. Namun, jika Partai Nasdem dan PKB bergabung, maka kekuatan Prabowo Gibran akan bertambah menjadi 417 kursi. Selanjutnya, saudara, kalau kita melihat PDI Perjuangan dan PKS yang hingga kini belum ditemui Prabowo dan menentukan sikap pada periode 2024 hingga 2029 berdasarkan hasil pemilu. Masing-masing PDI Perjuangan dan PKS diperkirakan mendapat 110 dan 53 kursi. Pada akhirnya, masyarakat yang akan menjadi konsumen kebijakan dari siapapun pemenang pemilu harus jadi prioritas. Publik harus jadi prioritas karena esensi berdemokrasi dalam tatanan kenegaraan adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mengajak semua bersatu di demokrasi itu tidak lantas harus diterjemahkan dengan semua partai harus jadi pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintah jika dibaca sebagai bentuk kesungguhan dalam pengawasan kerja-kerja legislatif secara profesional dan transparan akan menciptakan situasi demokrasi yang sehat. Harus dipastikan pengawasan, kritikan, dan pendampingan publik yang dijalankan parpol yang memilih berada di luar pemerintahan bukanlah gangguan selama konstruktif menjaga ketertiban umum. Demikian saudara catatan Kompas TV. Catatan mendalam lainnya kami hadirkan pekan depan. Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah ada rebutan kursi Menteri ESDM dengan PAN. Lainnya di Kompas Petang, terjangan lahar hujan Gunung Marapi di Sumatera Barat menyebabkan 34 orang meninggal dunia di wilayah Agam dan Tanah Datar. Benarkah sudah ada mitigasi bencana oleh otoritas setempat? Perbincangannya kami hadirkan usai jeda. Paparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun kan? Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium. Lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral.
Dua hitam premium harum nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Dua hitam premium, bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, teguki, sepak bola Indonesia. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara soal isu partai berlambang beringin itu dan PAN berebut kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Erlangga membantah desas-desus berebut kursi Menteri ESDM antara dua partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Pengusung Prabowo Gibran. Erlangga menjawab singkat bahwa tak ada yang pernah rebutan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan jika saat ini partainya belum memiliki calon tunggal yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun salah satu nama yang berpotensi untuk didukung adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Muzani menegaskan jika hingga kini ada beberapa nama yang berasal dari kader maupun non-kader yang sedang digodok Partai Gerindra untuk didukung di Pilkada DKI Jakarta. Muzani mengaku untuk Pilkada Jakarta masih membutuhkan waktu untuk mengambil kesimpulan mengenai siapa yang akan dimajukan. Menurut Muzani, baru dua provinsi yang sudah mendapatkan dukungan Partai Gerindra, yakni Kofifa Indah Parawansa untuk Provinsi Jawa Timur dan Rahmat Mizani Jausal untuk Provinsi Lampung. Kita setelah ini akan pasti ada lagi penampilan spesial. Fokus kepada pemenangan Ibu Kofifa, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta. DKI Jakarta kita perlu waktu sedikit untuk mengambil kesimpulan siapa yang akan kita majukan. Saudara, dalam perkembangan terbaru, jumlah korban banjir lahar hujan Gunung Marapi telah mencapai 34 orang. Hal ini disampaikan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab kepada Kompas TV. Jumlah korban banjir lahar hujan ini diperkirakan akan terus bertambah. Masih ada korban yang hingga saat ini dalam proses pencarian. Kabupaten Agam di Sumatera Barat menjadi salah satu daerah terparah yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi. Kecamatan Ampe-Angke, Agam, Sumatera Barat, porak-poranda pasca diterjang banjir lahar hujan Gunung Marapi. Lumpur menimbun kawasan permukiman hingga ketinggian 50 cm. Saat banjir menerjang, warga secara mandiri berhamburan menuju tempat ketinggian untuk menyelamatkan diri.
Airnya datang tiba-tiba gitu bang, dari arah rumah itu kan, dari belakang merobohkan tembok, lalu langsung aja datang ke air ke rumah. Ada korban atau gimana bang? Alhamdulillah di rumah, alhamdulillah tidak ada. Selain menerjang 2 kabupaten di Sumatera Barat, banjir lahar hujan juga menyebabkan jalur jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi terputus total. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai dan menyisakan 30% badan jalan. Sehingga saat ini tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata pemandian di Sialiang rusak parah. Saat ini saudara, akses jalan menuju Kota Bukit Tinggi dialihkan menuju jalur alternatif lainnya. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin perjalanan menuju Bukit Tinggi, khususnya dari arah Padang Pariaman menuju ke Bukit Tinggi, saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas. Terjangan banjir lahar hujan Gunung Marapi terjadi pada Sabtu pukul 9 malam di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengakibatkan 34 orang meninggal dunia. Rio Yohanes saat ini berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Rio, bagaimana update terbaru di lokasi, Rio? Ya, Cynthia dan juga saudara, hingga sore ini cuaca di daerah Kabupaten Tanah Datar ini kembali dilanda hujan yang cukup deras dengan intensitas yang besar. Sehingganya beberapa dari tim SAR gabungan yang melakukan proses pencarian menghentikan sementara proses pencarian karena ditakutkan adanya indikasi banjir lahar dingin susulan. Untuk sementara dari saat ini data masih sama dengan yang disampaikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat, ada 34 orang yang meninggal dunia. Dan dari Polda Sumbar itu menyatakan adanya 15 orang yang masih dalam proses pencarian, 45 orang mengalami luka-luka, baik itu luka ringan ataupun luka berat. Mereka tersebar di Rumah Sakit RSUD Kota Bukit Tinggi, RSUD Padang Panjang, dan Rumah Sakit YRC Kota Padang Panjang. Dan di antara jenazah, tadi sore juga ada 4 orang jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang terpaksa dirujuk karena sudah tidak dikenali lagi. Hingganya perlu proses pencocokan DNA dan itu akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Demikian, Cynthia. Iya, Rio, untuk 15 korban yang diduga hilang ini, pencariannya di titik mana saja, Rio? Ya, untuk pencarian korban memang salah satunya adalah di daerah yang tempat saya melaporkan saat ini, yaitu daerah Lembah Anai. Karena daerah ini merupakan aliran sungai, panjang sungai itu dilakukan penyisiran oleh tim SAR gabungan, BPBD, SAR, dan juga pihak kepolisian membantu proses pencarian di sepanjang aliran sungai ini. Dan juga ada beberapa daerah ya di daerah Kabupaten Tanah Datar, di dekat kota Batu Sangkar, di dekat ibu kota Kabupaten Tanah Datar juga ada satu kecamatan yang masih dilakukan proses pencarian. Dan hingga saat ini BPBD di Tanah Datar masih membuka pelaporan bagi warga yang merasa ada pihak keluarganya yang hilang karena terjangan banjir lahar dingin ini. Demikian, Cynthia. Rio, untuk akses sendiri seperti apa menuju titik-titik lokasi pencarian korban? Untuk akses menuju titik pencarian di Tanah Datar ini termasuk salah satu daerah yang sekarang ini bisa dikatakan terisolasi dari daerah pusat provinsi pemerintahan atau pusat provinsi Sumatera Barat karena jalur akses jalan utama ini di jalur Silayang itu terputus total, tidak bisa dilalui oleh akses kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan untuk itu memang masyarakat diarahkan untuk memutar melalui jalur jalan menuju daerah kota Lubuk Basung, itu nantinya naik dari Kelok M44 baru menuju ke kota Kabupaten Tanah Datar. Sementara dari alternatif jalur lain itu di daerah Singkara, Danau Singkara itu juga di daerah Ombilin tepatnya terjadi longsor sehingga tidak bisa diakses ke
dari kota Solo menuju ke kota Batu Sangkar itu juga terputus. Demikian, Cynthia. Artinya proses pencarian dilakukan secara manual ya Rio ya? Ada beberapa daerah kabupaten kota yang sudah menurunkan bantuannya, tidak hanya dari Padang, mungkin dari kota Bukit Tinggi, dari kota Payakumbuh dan 50 kota itu bisa mengakses ke tanah datar. Mereka sudah juga tim SAR juga sudah diturunkan dari sana untuk melakukan proses pencarian, dan beberapa alat berat juga sudah dikerahkan untuk membantu proses pembersihan kawasan terdampak dari material sisa banjir lahar dingin ini. Demikian, Cynthia. Lalu bagaimana dengan posko? Di lokasi Anda berada ini apakah poskonya sudah sesuai atau memenuhi kebutuhan warga? Untuk di daerah saya, tempat saya melaporkan ini, tepatnya di daerah Lembah Anai, ini hanya posko pencarian untuk tim SAR gabungan. Karena di sini tidak ada daerah yang masyarakat terdampak, yang langsung terdampak. Ini hanya titik pencarian karena diduga kuat aliran sungai membawa korban ke daerah ini. Demikian, Cynthia. Rio, dari visual yang kami peroleh ada sejumlah kendaraan besar, truk seperti itu ya, bisa berada di tengah-tengah. Bisa Anda gambarkan apa sebenarnya kekuatannya seperti apa banjir lahar hujan ini, Rio, dari informasi yang Anda peroleh? Ya, Cynthia dan juga saudara, di sini kemarin malam itu tepatnya Sabtu malam itu cuacanya hujannya cukup berat dengan intensitas yang tinggi, sehingganya aliran sungai, debit air sungai naik 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya disampaikan oleh warga di sekitar sini, sehingga ini menggerus badan jalan hingga bahkan ada 100% titik kawasan badan jalannya yang tergerus, sehingga diduga ini truk ini melintas saat itu ketika material air sungai ini menggerus badan jalan, sehingga mereka akhirnya terseret arus sampai ke tengah sungai. Demikian, Cynthia. Rio, dari informasi yang kami peroleh, badan jalan ini hanya tersisa sekitar 30%. Dan kendaraan-kendaraan yang menjadi dampak, apakah masih berada di lokasi saat ini? Ya, untuk kendaraan ini memang tim gabungan belum fokus untuk melakukan evakuasi. Beberapa di antara mereka masih bangkai ban kendaraan ini masih tergeletak di tengah sungai, belum dilakukan evakuasi karena tim gabungan masih fokus untuk melakukan proses pencarian korban atau warga yang dinyatakan hilang hingga saat ini. Karena dari data Kapolda Sumbar, ini masih ada sekitar 15 orang yang masih dinyatakan hilang. Demikian, Cynthia. Akses jalan yang tersisa 30% ini artinya ditutup saat ini, Rio ya? Untuk akses jalan, ini hanya beberapa titik yang 30%. Satu titik diantaranya bahkan 100%. Sehingga memang tidak bisa dilalui. Baik itu berjalan kaki juga tidak bisa. Sehingga memang dari Polda Sumbar itu sudah menutup akses ini. Warga dari arah Kabupaten Padang Pariaman itu sudah dialihkan melalui jalur jalan menuju kota Lubuk Pasung dan naik ke titik ke Kelok 44 untuk mengakses jalan menuju kota Bukit Tinggi maupun ke 50 kota. Demikian. Rio, jika memang ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan, lalu bagaimana dengan permukiman warga? Apakah ada permukiman yang terisolasi? Sejauh ini untuk terisolasi masih bisa dikatakan belum, karena mereka masih bisa mengakses jalan dari titik arah Bukit Tinggi. Mereka masih bisa menuju ke kota Bukit Tinggi, ke kota Padang Panjang, ataupun ke kota 50 kota atau kabupaten kota Payakumbuh. Sementara yang dari daerah Kabupaten Padang Pariaman ini, mereka bisa mengakses jalan menuju kota Padang. Jadi belum bisa dikatakan terisolasi karena akses jalannya masih ada. Sementara untuk mereka yang memang mau dari kota Bukit Tinggi menuju kota Padang, ya terpaksa mereka harus melalui jalur jalan Kelok 44 sebagai jalur alternatif itu. Demikian, Cynthia. Rio, sesaat lagi sudah hampir memasuki waktu malam. Bagaimana dengan kondisi listrik, air, dan juga kebutuhan warga lainnya, Rio? Ya, Cynthia, dari beberapa laporan yang saya terima dari koordinasi saya dengan tim gabungan di lapangan, ada beberapa titik kawasan yang masih listriknya padam di daerah Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Agam. Sementara untuk daerah Kota Padang Panjang itu listriknya sudah mulai baik, dan tempat saya melaporkan ini tadi sekitar 10 menit tadi itu listriknya sudah hidup kembali. Demikian, Cynthia. Rio, bagaimana cuaca saat ini dan apakah proses pencarian akan dilakukan hingga malam nanti, Rio? Ya, Cynthia, dari titik saya melaporkan ini tepatnya di kawasan Lembah Anai, ini cuacanya hujan berat, hujan lebat.
sehingganya tim SAR gabungan menarik diri dulu untuk dan menghentikan pencarian untuk sementara waktu. Mengingat karena dikhawatirkan ini ada kemungkinan terjadinya banjir lahar dingin susulan mengingat curah hujan yang cukup besar. Ini demikian, Cynthia. Jika dikhawatirkan ada bencana susulan, apakah warga sudah disosialisasikan bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi? Ya, dari himbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota, seperti di daerah Kabupaten Tanah Datar, ini dari tadi pagi itu masyarakat sudah diungsikan, mereka diungsikan ke fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, musala, dan juga di kantor wali negari untuk sementara waktu. Mengingat karena ini ada potensi bencana banjir lahar susulan. Dan di pemerintah Kabupaten Tanah Datar sendiri juga sudah menginstruksikan agar setiap kantor kenagarian itu menjadi dapur umum bagi warga yang terdampak. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rio Yohanes, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya Menteri Agama Yakut Holil Kaumas melepas 388 jemaah haji kelompok terbang pertama di Bandara Soekarno, Jakarta. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue gak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya Part My Fun Sale. Floridina Spontaneous Fun Maker. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, ratusan jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 tiba di Bandara Ama Madinah, Arab Saudi pada Minggu pagi. Mereka selanjutnya akan tinggal di Madinah selama 9 hari untuk melakukan ibadah sunnah arba'in. Setelah melakukan penerbangan selama kurang lebih 9 jam, 393 jemaah calon haji embarkasi 1 akhirnya tiba di Bandara Ama Madinah. Di hari Minggu ini ada 7.000 hingga 9.000 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Mereka akan tinggal di Madinah selama 9 hari untuk menjalankan ibadah sunnah salat arba'in di Masjid Nabawi. Selanjutnya, para jemaah akan bergerak ke Makkah pada 21 Mei untuk melakukan umroh wajib dan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah atau 15 Juni mendatang. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas melepas 388 jemaah haji kelompok terbang pertama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sekaligus meninjau layanan fast track di 3 embarkasi haji
agar proses keberangkatan semakin cepat. Menteri Agama didampingi Wakil Ketua Komisi 8 DPR TBAC Hasan Zadzili, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Sheikh Faisal Abdullah Al-Mudi, dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif melihat langsung layanan fast track untuk jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta. Layanan fast track dapat menghemat waktu jemaah haji saat tiba di Bandara Madinah dan Jeddah karena pemeriksaan dokumen keimigrasian sudah dilakukan di bandara di tanah air. Sebelum ada layanan ini, saudara, jemaah haji harus menunggu sampai 5 jam. Namun kini tak lebih dari 45 menit. Fast track awalnya hanya diadakan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Namun tahun ini juga tersedia di Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Jumlah jemaah haji yang mendapat layanan fast track tahun ini ada 128.450 atau sebanyak 60% dari total jemaah haji. Tak hanya meninjau layanan fast track, Menteri Agama juga melepas keberangkatan 388 jemaah haji kloter pertama. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Cindy Permadi, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Dua Hitam Premium Harun Jimat Daman Kininu. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Pro dan kontra menyusul adanya wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak sedikit kalangan yang menilai penambahan jumlah kementerian diduga sebagai upaya mengakomodasi pendukung Prabowo Gibran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat STIP Jakarta buntut kasus kematian seorang taruna yang tewas dianiaya seniornya. Saudara, Pengadilan Negeri Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut adanya pengeluaran anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi keluarga Syahrul dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus menjadi sajian pembuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 12 Mei 2024. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlor Ali resmi ditahan setelah diduga terlibat dalam korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 25 Januari 2024 dan menetapkan Siskawati Kasubag Umum BPPD Sidoarjo dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka.
Ketiganya diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif yang besarannya ditetapkan 10 hingga 30% sesuai dengan nilai insentif yang diterima. KPK masih mendalami terkait keuntungan yang diterima masing-masing pihak, termasuk besaran yang didapatkan Bupati Sidoarjo tersebut. Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ghazalba Saleh diduga menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai 650 juta rupiah. Menurut jaksa, gratifikasi itu diterima Ghazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Selain gratifikasi, jaksa juga mendakwa Ghazalba melakukan tindak pidana pencucian uang senilai 62,8 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut adanya pengeluaran anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi keluarga Syahrul dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan. Dalam persidangan, saksi mengungkap pengeluaran anggaran untuk perawatan kecantikan istri hingga anak SYL. Para saksi yang merupakan pegawai Kementerian Pertanian mengaku terpaksa mengikuti arahan pimpinan untuk menyediakan anggaran maupun membayar pengeluaran mantan Menteri Pertanian. Polisi menangkap aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun Epy Kusnandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Epy ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor YG di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Dari hasil pemeriksaan urin, kedua aktor ini positif mengonsumsi ganja. Sementara itu, pengacara Epy Kusnandar menyatakan penangkapan Epy merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat rekannya YG. Menurut pengacara, Epy Kusnandar telah berhenti mengonsumsi ganja lebih dari 1 bulan lalu. Polisi hingga saat ini masih mendalami peran Epy Kusnandar dan rekannya YG. Selain itu, polisi juga akan menelusuri asal-muasal barang bukti ganja yang ditemukan. ...385 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu pagi kemarin. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, ratusan jemaah calon haji menjalani pemeriksaan kesehatan serta administrasi. Kemudian dibawa ke asrama untuk menunggu waktu keberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu dini hari tadi. Total ada 385 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Jakarta yang terdiri dari 220 jemaah perempuan dan 185 jemaah laki-laki. Jemaah lansia menjadi prioritas dalam pelayanan petugas haji. Timnas U23 harus mengubur mimpi berlaga di Olimpiade Paris 2024. Asa Garuda Muda pupus setelah takluk 1-0 dari tim asal Afrika, Guinea. Satu-satunya gol Guinea dicetak pada menit 28 melalui titik penalti setelah wasit menganggap Witan Sulaiman melanggar pemain Guinea di kotak penalti. Guinea mendominasi pertandingan, namun Marcelino CS pun beberapa kali memberikan ancaman ke gawang Guinea. Pertandingan berjalan makin panas, apalagi setelah wasit kembali memberi hadiah penalti kepada Guinea. Wasit pun mengusir pelatih timnas Shin Tae-yong yang memprotes penalti. Pemain Guinea gagal mengeksekusi penalti kedua. Hingga pertandingan berakhir, timnas gagal menyamakan kedudukan, sehingga harus merelakan tiket Olimpiade menjadi milik Guinea. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir menyemangati Arhan dan kawan-kawan di ruang ganti. Erick menyebut timnas telah melakukan yang terbaik. Kebrutalan serangan militer Israel terus berlanjut. Israel kini membombardir wilayah Rafah yang merupakan lokasi lebih dari 1 juta pengungsi warga Palestina. Serangan Israel menghancurkan koridor perbatasan antara Rafah dan Mesir. Meski menuai kontroversi dari negara sekutu, tank Israel sudah memasuki kota Rafah di selatan Gaza yang berjarak hanya 200 meter dari perbatasan Mesir. Dilaporkan operasi militer Israel di wilayah Rafah sudah dimulai sejak Selasa pagi waktu setempat. Setelah sempat berhenti beroperasi pada tahun 2022 lalu, pembukaan museum Lego yang memamerkan pesawat Imperial Star dan figur dari film Star Wars baru-baru ini disambut antusias penggemar Lego di Rusia. Koleksi ini menjadi bagian dari 600 set Lego yang dipajang di museum ini.
Sebagian besar koleksi Lego ini milik Konstantin Vasilyev, pria berusia 35 tahun yang sudah mengumpulkan Lego sejak 12 tahun lalu. Ia membeli Lego-Lego ini di pasar lelang Eropa dan Amerika Serikat serta belanja online seperti eBay. Yang menarik, pengunjung dapat ikut menyusun Lego hingga belajar merakit robot mini. Sesaat lagi, wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo Gibran terus menuai pro dan kontra. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zain. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zain. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zain. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zain. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zain. Pro dan kontra menyusul adanya wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo Gibran terus menjadi sorotan publik pekan ini. Tidak sedikit kalangan yang menilai penambahan jumlah kementerian diduga sebagai upaya mengakomodasi pendukung Prabowo Gibran. Bahkan calon wakil presiden pemilu 2024 Mahfud MD merespon wacana penambahan jumlah kementerian oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Mahfud khawatir semakin banyak kementerian akan semakin banyak sumber praktek korupsi.
adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara yang mengusulkan soal penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian. Namun ia membantah hal ini sebagai cara bagi-bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Ya. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya. Ya, itulah kesalahan cara berpikir ya. Ya, dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Usulan penambahan menteri disampaikan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Kementerian baru yang diusulkan misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Sementara menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan jumlah maksimal kementerian yakni total sebanyak 34 kementerian. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsyari menyebut wacana penambahan kementerian tidak efektif. Ferry menyebut hal itu hanya menjadi upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Sementara itu, calon wakil presiden pemilu 2024 Mahfud MD merespon wacana penambahan jumlah kementerian oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam acara di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Mahfud mengungkapkan kekhawatirannya semakin banyak kementerian akan semakin banyak sumber praktek korupsi. Dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh? Cuma 14. Saya perhalus. Kemenko tidak harus ada. Sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu. Tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Terbaru pekan ini yang juga menjadi sorotan publik adalah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum di Jakarta, Jumat 3 Mei 2024. Luhut berpesan untuk Presiden terpilih. Saya bilang, jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Soal siapa yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa? Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat. Menurut Budi Ari, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Gitu. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat toksik. Ya apa aja, kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut.
Muhaimin menyatakan semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Pekan ini di tengah upaya menggalang koalisi pasca Pilpres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik. Prabowo meminta jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik. Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai pernyataan Prabowo yang meminta pihak yang tidak mau kerjasama jangan mengganggu perlu diklarifikasi sendiri oleh Prabowo. Deddy menyayangkan pernyataan Prabowo jika pesan jangan mengganggu ditujukan untuk pihak yang ingin beroposisi atau berada di luar pemerintahan. Atau yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan, artinya menjadi bagian dari kabinet gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan karena
Demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Sesaat lagi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan untuk mencopot direktur beserta sejumlah pejabat di STIP sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan STIP. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Ayam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat STIP Jakarta buntut kasus kematian seorang taruna yang tewas dianiaya seniornya. Tidak hanya itu, Menteri Perhubungan juga memutuskan STIP tidak akan menerima siswa baru di tahun 2024 agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Sebelumnya, polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus tewasnya taruna STIP Jakarta usai dianiaya oleh seniornya. Polisi menyebut arogansi senioritas dari para tersangka menjadi motif di balik penganiayaan. Polres Jakarta Utara awal pekan lalu melakukan prarekonstruksi kasus dugaan penganiayaan hingga tewas taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dalam prarekonstruksi, polisi menghadirkan tersangka dan belasan saksi. Prarekonstruksi digelar secara tertutup di Kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dalam prarekonstruksi ini, polisi menghadirkan taruna senior yang menjadi tersangka dan sejumlah saksi.
Polisi menyatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak dalam kasus tewasnya taruna tingkat 1 Putu Satria Ananta Rustika. Terbaru pekan ini, kasus tewasnya taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran usai dianiaya seniornya berbuntut panjang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan untuk mencopot direktur beserta sejumlah pejabat di STIP sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan STIP. Tak hanya itu, guna memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk, Menhub juga memutuskan untuk melakukan moratorium, yakni tidak menerima siswa baru di tahun 2024. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Kurikulum yang ada di STIP juga akan diubah menjadi lebih humanis dan berteknologi. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Sementara itu, polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus tewasnya taruna STIP Jakarta usai dianiaya oleh seniornya. Polisi menyebut arogansi senioritas dari para tersangka menjadi motif di balik penganiayaan. Kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Keluarga korban yakin polisi akan menguak kasus ini dengan tuntas dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini diungkap keluarga usai melaksanakan prosesi pengabenan Putu Satria Ananta Rustika. Sama Menteri Perhubungan, sama Pak DJ juga sudah. Kalau pengungkapan kasus ini masih ada yang ingin ada ganjalan atau gimana? Tidak ada, mudah-mudahan polisi akan membuka semua hasil prosesnya. Sebelumnya Jumat 3 Mei lalu, korban yang bernama Putu Satria Ananta Rustika dianiaya seniornya di toilet sekolah hingga tak sadarkan diri. Dari rekaman CCTV diketahui korban sempat dibawakannya untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah. Namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih saudara atas perhatian Anda. Tetaplah selalu mengikuti perkembangan informasi terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, gerak! Bapak. Ini Bapak nggak mau. Arman, ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya.
Meski asa ke Olimpiade Paris pupus, apresiasi tinggi untuk penggawa timnas Garuda Muda yang menorehkan catatan terbaik di level Asia. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga berujung pembunuhan sadis mencuat beberapa pekan terakhir. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok merusak lingkungan. Saksikan penelusuran khusus jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report Membuka Mata, Mengungkap Fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Mimpi Garuda Muda ke Olimpiade Paris 2024 pupus sudah, usai kalah 1-0 dari Guinea di babak playoff. Namun, apresiasi tertinggi diberikan kepada seluruh penggawa Garuda Muda yang mencatatkan prestasi terbaik dalam sejarah timnas Indonesia di level Asia. Cita-cita Garuda Muda bermain di Olimpiade Paris 2024 pupus. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Guinea dengan skor 1-0 di babak playoff Olimpiade dan mengakhiri perjalanan manis Indonesia sebagai tim debutan pada Piala Asia U23 2024. Laga Indonesia melawan Guinea berlangsung di Clairefontaine, Paris, yang merupakan pusat latihan sepak bola di Perancis. Di babak pertama, Garuda Muda harus kebobolan lebih dulu lewat eksekusi penalti pada menit 29 setelah Witan Sulaiman melanggar pemain Guinea di kotak terlarang. Pemain klub Getafe Spanyol Elais Moriba sukses menaklukkan Hernando dari titik putih. 1-0, Guinea memimpin. Pada menit ke-53, Guinea hampir menggandakan keunggulan. Namun lagi-lagi Nathan Choaon berhasil menghalau bola di garis gawang. Laga pun memanas dan petaka terjadi di menit 72. Pemain Guinea dilanggar di dalam kotak penalti. Protes keras pemain dan ofisial timnas Indonesia yang menilai tackle Dewangga bersih bahkan berbuah kartu merah untuk pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Menurut saya kita dirugikan tanpa VAR, ya mau nggak mau. Itu kan pelanggaran pertama, yang gol itu kan terjadi di luar kotak penalti. Lalu kalau kita banyak sekali keputusan wasit yang menurut saya tidak tegas, dan memang situasinya memang tidak nyaman dengan lapangan seperti itu, dan kita pun yang nonton tidak nyaman. Nah, apalagi si pelatih yang bertanggung jawab terhadap tim ini. Wajar kalau Sintayong mengeluarkan ekspresi kekecewaan dengan keras, dan saya bisa menerima Sintayong di kartu merah, karena saya pun mungkin akan lebih dari kartu merah. Kalau saya di situ, saya mungkin dapatnya lebih dari kartu merah. Kekecewaan kita. Beruntung, penalti Guinea membentur tiang gawang Hernando Ari. Usaha Garuda Muda menggempur pertahanan kokoh Guinea pun tak kunjung berbuah gol hingga wasit asal Prancis Letessier Francois meniup peluit panjang. Pupus sudah perjuangan Garuda Muda ke Olimpiade Paris 2024. Melawan Guinea, skuad Garuda Muda memang tak lengkap. Dua pilar utama pertahanan Indonesia, Kapten Rizky Ridho harus absen akibat ganjaran kartu merah saat Indonesia kalah melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Sementara Justin Hubner tak dilepas klubnya di Jepang, Cerezo Osaka, untuk membela timnas, meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah bersurat ke manajemen tim. Pelatih Sinteyong bahkan sempat meluapkan kekecewaannya usai salah satu bek timnas Elkan Bagot yang diharapkan menjadi pelapis tak kunjung bisa gabung melawan Guinea. Pertandingan melawan Guinea membuktikan memang bahan bakar kita sudah habis di Piala Asia. Kita tidak, bahkan untuk 6 pertandingan kita tidak punya gitu. Kalau kita bicara jalan jauh keluar kota, bahan bakar kita hanya sampai pada pertandingan keempat. Ke-5 ke-6 kita udah nggak bisa lagi menjalankan game plan sesuai dengan taktik strategi pelatih, karena kemampuan kita sudah tidak didukung oleh stamina yang kuat. Sebelumnya, laga Garuda Muda melawan timnas Guinea sempat akan digelar secara tertutup dan tanpa penonton. Meski akhirnya pertandingan dihadiri sejumlah supporter undangan dari kedua negara. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan hadir dan terlihat menonton bersama Ketua PSSI Erick Thohir.
Perjalanan Garuda Muda merebut tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024 cukup berliku. Tergabung dalam grup A di Piala Asia U23 2024 bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia, Indonesia berhasil lolos sebagai runner-up grup setelah mengoleksi 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di 8 besar, Indonesia bertemu dengan Korea Selatan dan berhasil meraih kemenangan lewat drama adu penalti. Namun sayang, tren kemenangan Garuda Muda terhenti di tangan Uzbekistan pada babak semifinal dengan skor 0-2. Kekalahan kembali dialami timnas Indonesia U23 pada laga perebutan juara 3 kontra Irak dengan skor 1-2 dan harus melakoni laga play-off demi tiket Olimpiade. Impian Garuda Muda bermain di Olimpiade Paris pun sirna setelah kalah dari Guinea dengan skor tipis 1-0. Meski gagal ke Olimpiade Paris, apresiasi tertinggi pantas diberikan kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan. Anak asuh Sinteyong tak hanya melewati target yang dibebankan PSSI, yakni lolos ke 8 besar Piala Asia. Garuda Muda bahkan membuat kejutan dengan mengalahkan Yordania dengan skor telak 4-1 di fase grup dan mencetak sejarah kemenangan pertama timnas Indonesia atas tim kuat Korea Selatan. Target lain sudah menanti pelatih asal Korea Selatan, Sinteyong. Kali ini, Sinteyong harus mengawal timnas senior Indonesia mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas senior akan melakoni 2 laga kandang tersisa melawan Irak dan Filipina. Dalam laga yang berlangsung bulan Juni mendatang, Indonesia juga berpeluang mengunci tiket ke Piala Asia 2027. Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia sudah meraih 2 kali kemenangan melawan Vietnam, 1 kali seri melawan Filipina, dan 1 kali kalah saat berjumpa Irak. Timnas senior Indonesia juga diperkuat sejumlah penggawa Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner, Rafael Strike, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Nathan Choaon, Rizky Ridho, hingga Witan Sulaiman akan kembali berjuang di level berbeda. Apresiasi pantas diberi untuk perjuangan Garuda Muda yang menorehkan capaian tertinggi dalam sejarah sepak bola negeri. Saatnya timnas Garuda membumi, namun siap-siap terbang tinggi. Lawan lain menanti. Saudara, fenomena pembunuhan sadis mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Apa penyebabnya? Usai jeda di 60 menit special report. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur. Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan sadis mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Meski faktor kejiwaan jadi sorotan, namun psikolog forensik menilai perlu ada batasan rehabilitasi awal agar pelaku bisa dijerat hukum. Lama-kelamaan dia kembali lagi justru menanyakan keadaan keluarganya, istrinya gimana. Tarsum, tersangka pembunuhan dan mutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat, sempat menanyakan kabar sang istri saat tengah diperiksa oleh tim dokter RSUD Ciamis. Pria berumur 50 tahun itu didiagnosa mengalami depresi berat dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk berapa lamanya observasi menurut dokter akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Diagnosanya untuk kata dokter kejiwaan yaitu perlu diobservasi karena mengalami depresi. Sebelumnya, kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan tersangka menghebohkan publik karena dilakukan secara terang-terangan dan disaksikan warga. Menurut pengakuan warga, sebelum membunuh istrinya, pelaku sempat ingin bunuh diri. Namun, pelaku urungkan niat sebab dipergoki warga. Iya, rajin dia marah-marah sama orang-orang juga biasanya. Jadi nggak nyangka sama sekali gitu. Memang aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Dagang itu kambing, jual beli kambing dianya. Masih sampai sekarang? Iya, masih. Polisi tengah mendalami motif pembunuhan dan kondisi kejiwaan Tarsum. Polisi juga tengah mendalami dugaan utang pinjaman online sebesar 100 juta rupiah yang diduga jadi penyebab pelaku depresi dan gelap mata. Hasil observasi Rumah Sakit Jiwa Cisarua nanti akan menentukan nasib Tarsum. Akankah Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menjerat Tarsum dengan pasal berlapis 338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati? Atau Tarsum dibebaskan dengan menjalani perawatan kejiwaan?
Fenomena pembunuhan sadis di sejumlah daerah dalam 3 pekan terakhir menggemparkan publik. Selain di Ciamis, Jawa Barat, kasus pembunuhan sadis juga menimpa seorang ibu muda di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Korban meninggal dunia secara tragis di tangan suaminya sendiri. Sang suami, RL, diduga cemburu mendengar igauan sang istri. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Korban yang masih berusia 24 tahun ini meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan bayi berusia 3 minggu. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Pembunuhan sadis serupa terjadi di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Perempuan RF berusia 18 tahun ditemukan tewas di tempat tidurnya akibat luka tusuk dengan menggunakan sikat gigi. Pelaku tak lain sang suami berinisial IW yang mengaku sakit hati lantaran hubungan rumah tangga tak harmonis. Pertengkaran dan perselingkuhan diduga jadi motif pembunuhan. Kemudian sering bertengkar, sering marah-marah, sehingga akhirnya membuat si pelaku sakit hati dan berencana untuk membunuh si korban. Sudah punya anak 1 orang, umur 2 tahun lebih, 2,5 tahun. Kasus pembunuhan sadis yang juga jadi sorotan, penemuan koper hitam berisi mayat di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat akhir April lalu. Korban berinisial RM, 50 tahun, jadi korban pembunuhan rekan satu perusahaan, Ahmad Arif, 29 tahun. Polisi menyebut korban awalnya meminta pertanggungjawaban Ahmad Arif untuk dinikahi. Ahmad kemudian setuju dengan syarat korban yang bertugas sebagai kasir meminjami uang setoran perusahaan. Ahmad yang merupakan auditor perusahaan berdalih akan bertanggung jawab jika aksi mereka terendus. Korban menolak dan melontarkan kata-kata yang menyinggung pelaku. Tak terima, Ahmad lantas membunuh korban. Tersangka Ahmad dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Pusat Informasi Kriminal Nasional mencatat, sebanyak 3.335 orang terbunuh dalam kurun waktu 4 tahun dari 2019 hingga 2022. Motifnya pun beragam, mulai dari perampokan, ekonomi, hingga asmara. Korbannya mayoritas perempuan dan anak. Komnas Perempuan tahun 2023 menemukan sepanjang tahun 2023 ada 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini menurun 12% dari tahun sebelumnya sebanyak 457.895 kasus di tahun 2022. Namun, meski menurun secara jumlah, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi. Sementara, kasus ranah personal dalam keluarga mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, benarkah penyebab tindakan di luar nalar itu terjadi hanya karena faktor kriminalitas biasa? Mungkinkah pelaku berbuat nekat karena kondisi kejiwaan sehingga tak lagi mampu mengatasi masalah yang dihadapi? Psikolog forensik Reza Indragiri menilai banyak faktor yang mungkin jadi pemicu seseorang melakukan tindakan keji. Kalau kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras, maka perbincangan tentang motif memang relevan. Dan seringkali kita bicara tentang aksi kejahatan, motif sesungguhnya hanya 2 utamanya. Pertama, motif emosional. Ada perasaan marah, sakit hati, dendam, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang memang ingin diluapkan, yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target. Itu motif emosional. Yang kedua adalah motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu. Uang, popularitas, menutupi kejahatan yang lain. Kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan, maka sudah perbincangan tentang motif tidak lagi relevan. Karena jangankan kita, yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab musabab yang melakukan aksi kejahatan tersebut.
Reza juga menambahkan, analisa kondisi kejiwaan pelaku kriminal seringkali bersinggungan dengan proses penegakan hukum. Reza menilai harus ada batasan dan rehabilitasi awal agar pelaku tetap bisa dijerat hukum. Ada sekian banyak mazhab di dalam psikologi. Salah satu mazhab adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ketika berbicara tentang sebab munculnya perilaku, termasuk perilaku kejam, perilaku biadab, dan sejenisnya, maka ada 3 lapis perilaku yang harus dianalisis, harus dikaji. Ya. Pertama adalah faktor traumatik. Kira-kira apa gerangan pada masa lalu, pengalaman tidak menyenangkan yang sangat hebat yang pernah dialami oleh pelaku. Dan cukup hanya faktor traumatis, karena faktanya semua orang boleh jadi mengalami trauma, tapi tidak serta-merta semua orang melakukan pidana. Berarti harus ada tinjauan kedua, yaitu faktor pengkondisian. Apa gerangan, situasi seperti apa yang berulang kali dialami oleh si pelaku, sehingga pengalaman traumatisnya makin lama makin kuat. Guncangan psikisnya makin lama makin dahsyat. Faktor pengkondisian ini juga perlu digali. Nah, yang ketiga, faktor pemicu. Faktor pemicu itu bisa banyak. Entah itu sakit hati, entah terprovokasi, atau apapun. Alhasil, sesungguhnya memang tidak cukup bagi kita untuk semata-mata mencari tahu faktor pemantik atau faktor pemicu. Mazhab yang satu ini punya kelemahan. Kenapa? Karena mempersulit otoritas penegakan hukum untuk membawa seorang pelaku pidana ke ranah hukum. Mazhab psikoanalisis terlalu klinis. Apapun itu akan bisa ditafsirkan sebagai tanda-tanda petik kegilaan manusia. Nah, kalau semua hal kemudian sudah didiagnosis serba negatif semacam itu, akan semakin sempit peluang bagi otoritas penegakan hukum untuk memintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana. Saudara, pengerukan kekayaan bumi ilegal dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok jejak tamak pertambangan di bumi Laskar Pelangi. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit special report. Nggak punya nyali penegak hukum, Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di bungkus Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Booyah! Produksi Konimax. Well, I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Well, I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih, Jeng? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi Sabtu pukul 9 malam di Sumatera Barat mengakibatkan 34 orang meninggal dunia. Selain menelan korban jiwa, banjir lahar hujan Gunung Merapi menyebabkan terputusnya akses jalur Jalan Nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai hingga menyisakan 30 badan jalan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Prosesi pemakaman 6 jenazah korban meninggal dunia kecelakaan bus rombongan pariwisata SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat mulai dilaksanakan. Ke-6 korban yang dimakamkan pada Minggu siang dilakukan di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Keluarga dan kerabat ikut menghantarkan korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Polres Karangasem, Bali berhasil mengungkap 6 pelaku pencurian yang beraksi di 13 TKP yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Bali. 2 pelaku diantaranya merupakan residivis. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor yang belum sempat dijual oleh pelaku. Selain itu, polisi juga mengamankan genset, alat kompresor, dan barang-barang alat elektronik lainnya. Saat ini, semua pelaku ditahan di Mapolres Karangasem. Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih, Jeng? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, korupsi pengelolaan tambang timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah dan menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, menguak tabir. Pengerukan kekayaan bumi dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok. Jurnalis Kompas TV Wela Andani mengajak Anda menelusuri jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Nggak punya nyali penegak hukum, Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya.
ekologi, berupa kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan dampak-dampak pada masyarakat sekitar seperti pendapatan, termasuk juga dampak terhadap pendapatan negara ke depan, dan selama proses eksplorasi daripada kegiatan di timah ini. Itu kita perhitungkan semua, ya. Sehingga kalau kita hanya memperhitungkan kerugian negara ansih, sementara dampaknya tidak kita perhitungkan, maka siapa nanti akan mengganti rugi? Kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 menyeret sejumlah nama. Hingga akhir April lalu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sedikitnya 21 orang tersangka. Kasus dugaan korupsi ini menyisakan kerugian yang harus ditanggung negara hingga 271 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerugian lingkungan, kerugian ekonomi, serta biaya pemulihan akibat kerugian lingkungan. Perhitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran. Antara lain, meliputi dana yang harus dikeluarkan negara untuk menghidupkan kembali fungsi tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendauran ulang unsur hara, hingga biodiversitas atau keragaman hayati yang terlanjur rusak parah akibat tata kelola yang buruk. Pengerukan kekayaan bumi ilegal dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Belum juga mendarat di Tanah Belitung, jejak kerusakan tambang timah sudah terlihat dari ketinggian puluhan ribu kaki. Bukan biru laut terlihat, tapi lubang bekas galian tambanglah yang jadi pemandangan. Kejagung mendata ada lebih dari 170.000 hektar galian tambang timah atau setara 2,5 kali luas kota Jakarta terkait kasus PT Timah di Bangka Belitung. Namun, hanya sekitar 88.000 hektar yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, sisanya tanpa izin atau ilegal. Kerugian fantastis 271 triliun rupiah bukan hanya kerugian ekonomi semata, tapi juga kerugian lingkungan yang memiliki dampak domino. Pasir putih ini adalah dampak nyata dari culasnya pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung yang harus ditanggung oleh masyarakat. Apa sih dampak besar di belakangnya? Menelusuri dampak pertambangan ilegal, saya mendatangi Desa Sukamandi, Kabupaten Belitung Timur. Hai, halo. Apa kabar? Adalah Yudi Amsoni, nelayan yang berupaya merestorasi kerusakan hutan akibat masifnya penambangan timah. Dengan menanam bibit mangrove, Yudi berusaha melakukan penghijauan. Memang tak sebanding dengan kerusakan yang terjadi, tapi setidaknya ini bentuk perlawanan Yudi. Kerusakan mangrove-nya sangat luar biasa yang diakibatkan oleh aktivitas illegal mining. Sehingga memang perlu untuk penanaman-penanaman di lahan-lahan bekas tambang tersebut. Karena pengerusakan dengan penanaman ini nggak sebanding. Bising mesin pengeruk timah mengiringi keseharian Yudi. Padahal kediaman Yudi hanya 2 km dari desa wisata atau geosite Garumedang yang berbatasan dengan hutan lindung. Desa wisata Garumedang merupakan satu dari 17 lokasi konservasi dan edukasi di Belitung yang diakui UNESCO. Bahkan di sebelah sana juga hutan lindung sangat luas yang sudah dirusak. Ini juga adalah sebagai desa wisata. Ya, jadi saya merasa terpanggil untuk menjaga lokasi ini. Ini udah sering kali saya tegur, tapi ya nanti kita kesana aja. Kita himbau lagi agar oknum penambang ini bisa menghentikan aktivitasnya. Sepanjang jalan menuju lokasi pertambangan, kerusakan hutan lindung tampak jelas. Tanah yang sebelumnya subur, kini kering didominasi pasir timah. Bakau dan fauna langka mati terendam air limbah pertambangan.
lubang luka bekas tambang timah yang menganga tampak bak danau buatan. Nah, ini bisa kita lihat untuk lokasi ini aja awalnya ini ada 6 jenis tumbuhan mangrove yang rimbun, hijau, dan bahkan saya ambil propagulnya atau bibit-bibitnya dari sini. Saat ini saya akhirnya kesulitan cari bibit-bibit mangrove karena indukan-indukannya udah musnah semua kan, udah mati. Ini yang tersisa kan bisa dilihat masih hijau, rimbun. Harusnya seperti inilah awalnya kondisinya dulu. Tapi akibat illegal mining, ya ini mati, dia kering. Memasuki kawasan penambangan ilegal, kami menemukan setidaknya 5 penambang yang sedang mengais timah. Yudi mengaku berulang kali telah mengimbau para penambang ilegal agar tak menambang di dalam hutan. Namun imbauannya tak digubris. Sini dulu. Punya siapa ini? Coba sini semua, punya siapa lagi? Ada orang berapa nambang di sini? Sini dulu, sini dulu. Ini nggak kuang ini kan lah tahu ini bakau. Lah berapa kali kan disebut Mika nih. Lah jadi-jadilah tempat lain lah, usah di sini. Itu air lah masuk ke taman aku aja. Keroa. Ini Di sana ya? iya, itu mereka. Kita panggil aja. Apakah ada yang nge-backingin, apakah ada oknum-oknum yang membacking mereka sehingga mereka berani. Karena saya udah sering kali Mbak menghimbau supaya ini dihentikan, jangan. Bahkan saya udah pernah lapor polisi. Dan tidak ada tindak lanjut selanjutnya? Ya mereka cuma menghimbau Mbak. Mereka cuma, halo selesai ya, jangan ya. Ya kalau gitu saya juga nggak usah perlu panggil polisi, saya bisa kok sekarang bilang gitu. Tapi kan saya nggak ada kewenangan buat borgol mereka. Kalau saya polisi, saya borgol. Saya kandangin ini orang. Nggak adil hukum ini. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Apakah ada aktor intelektual di belakang illegal mining di Belitung Timur ini? Apakah dia seorang tokoh besar sehingga illegal mining ini terus berjalan? Hancur Pak, ini desa wisata. Ini bakau semua mangrove. Mangrove yang katanya dilindungi di dunia. 2 penambang ilegal yang kami temui mengakui menambang demi isi perut. Hasil tambang 1 hingga 2 kg timah dibanderol 200 hingga 300 ribu rupiah. Tak adanya mata pencaharian lain jadi alasan penambang di kawasan terlarang. Ya itu urusan perut lah. Ya, cuma karena kami nggak ada kerjaan juga. Nggak ada kerjaan, nggak ada yang ahli kerjaan lain. Nah, cuman ini lah. Cuman gitu inilah, tapi kami ini istilah terlarang. Nggak terlarang, kami saya tahu ini tempat terlarang. Tapi apa boleh buat urusan perut. Kami di rumah nggak ada beras. Hari ini pun nggak ada beras. Kami ngotot ke sini. Mencari sekilo 2 kilo. Sekilo 2 kilo lah beras lah. Terpaksa Pak. Terpaksa lah. Kalau ada kerjaan buat apa kami di sini Pak? Capek-capek kerja di sini ya. Pegiat lingkungan Budi Setiawan menyebut pembukaan lahan tambang oleh penambang ilegal adalah praktik yang pada akhirnya juga dinikmati korporasi besar. Sebab tanpa perlu mengurus izin usaha pertambangan atau IUP, mereka tetap bisa mendapatkan timah dengan membeli hasil tambang ilegal rakyat. Perusahaan pun terhindar dari kewajiban merestorasi atau memulihkan lingkungan. Praktik ini pada akhirnya mempercepat kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, membunuh biota laut, bahkan melumpuhkan penghasilan nelayan. Adalah kembali kepada pembeli. Pembelinya siapa? Pembelinya adalah di antaranya PT Timah sendiri. Ini apakah ada kena pajak? Nggak ada. Apakah ada kemudian biaya pemulihan lingkungan reklamasi? Nggak ada. Tapi harga beli bisa jadi dia sama atau lebih tinggi daripada harga yang ada di PT Timah. Siapa yang menikmati keuntungan ini? Maka crazy rich bermunculanlah dengan angka-angka yang luar biasa. Kerugian 271 triliun rupiah tak semata angka di atas kertas, tapi realitas masyarakat Belitung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung mencatat setidaknya 167.000 hektar lahan tergolong kritis. Bangka Belitung merupakan satu dari 9 provinsi prioritas restorasi mangrove dengan kerusakan terbesar kedua setelah Riau. Tak hanya itu,
75% aliran sungai di Bangka Belitung tercemar limbah tambang. Kita sebetulnya bukan nggak boleh nambang, tapi ada aturan, ada tata kelola yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana kemudian mereka ini bisa berhenti dengan baik? Ya harusnya penegakan hukum jalan. Kemudian tata niaganya. Ya kalau ilegalnya jangan dibeli dong, supaya ini berhenti. Kalau nggak kayak gini lingkaran setan. Bahwa masyarakat Bangka Belitung bukan menolak anugerah yang diberikan dari atas. Tapi persoalannya tata kelola dan tata niaga yang berantakan ini yang harusnya kemudian dibenahi. Karut-marut praktik pertambangan timah menimbulkan kerusakan yang harus dibayar mahal. 271 triliun menurut Walhi Bangka Belitung masih terlalu kecil jika dibanding kerusakan yang terjadi. Ada sekitar 130.000 ya lahan kritis di Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan ya terdesaknya ekonomi masyarakat. Mestinya industri hilir itu stop membeli hasil timah tadi itu dari aktivitas yang ilegal, aktivitas yang juga mengabaikan hak asasi manusia dan merusak lingkungan gitu, dan tidak memiliki upaya untuk pemulihan lingkungan setelah tambang gitu. Sorotan publik terhadap kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah bak jawaban kegelisahan warga terdampak galian timah. Yudi Amsoni mengaku sedikit lega. Ya, setidaknya upaya merestorasi bekas galian timah kini ada titik terang. Beginilah cara saya melawan, semoga Tuhan menggugah atau dapat merubah pola pikir oknum-oknum penambang tersebut sehingga mereka sadar bahwa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menyelamatkan bukan hanya mereka, tapi anak cucu dari generasi ke depan. Menyelamatkan kita semua. Saudara, tak hanya melanggar hukum, tambang timah ilegal juga merusak keberagaman hayati dan lingkungan. Usai jeda di 60 menit special report. Aktivitas-aktivitas mereka itu sangat mengganggu. Yang jelas wilayah tangkap kami ini bakal habis. Kita belum bicara limbahnya, belum bicara dasaran lautnya. Ih, kok bentong? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di bungkus Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Booyah! Produksi Konimax. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya Spark My Fun Cell. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Well, I've got a car. We've gone so far. Exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Yah, Nung,
nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, tak hanya di daratan, tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung juga menyasar lautan. Potensi kerugian negara pun kian besar, karena tak hanya melanggar hukum, praktik tambang timah ilegal juga merusak keragaman hayati dan lingkungan. Korporasi bisa dijadikan tersangka dalam perkara ini ke depannya. Bahkan juga TPPU. Maka dari itu kita hitung kewenangan negara, karena disinilah yang bisa membuat semuanya bisa menjadi lebih terang. Pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung ternyata tidak hanya terjadi di daratan saja, tapi juga di lautan. Saya akan memvisualisasikan dampak lingkungan dari pertambangan pesisir. Laut yang sebelumnya biru jernih sekarang menjadi kecoklatan. Dan kalau kita lihat ke sana, secara jelas kita bisa melihat puluhan kapal pertambangan. Kenapa ya ini bisa terjadi? Ayo kita telusuri lebih jauh. Menyusuri Pulau Bangka, pemandangan pertambangan seolah tak terelakkan. Dari atas udara, teluk hingga pantai, alam dikeruk demi segenggam emas putih. Pemandangan tambangan inkonvensional atau TI seolah lumrah. Suara gemuruh ponton isap produksi pun tak putus dari satu titik ke titik lain. Salah satunya di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Perimping, Kecamatan Belinyu. Belasan kapal penyedot berjejer mengeruk timah. Pertambangan terjadi bertahun-tahun, sedimentasi pasir putih pun terbentuk di bibir hutan bakau. Pemandangan tak layak malah jadi hal lumrah bagi warga Bangka. Pemandangan serupa tersaji di Pantai Lepar, Kelurahan Air Jukung. Akibat pertambangan laut beberapa tahun terakhir, pantai wisata yang dulunya biru jernih kini berubah keruh, terkontaminasi limbah solar dan tambang. Di tempat saya berdiri, dahulu bibir pantai, kini kering, berubah jadi tempat berpijak. Kalau air lautnya, kalau pasang tertinggi itu bisa sampai depan sini, dan jernih airnya. Pertama nggak ada limbah B3, ini kan solar semua. Sementara solar itu kan kalau buat di pariwisata kan kalau kita mandi kan gatal-gatal biasanya kan. Dampaknya terus keruh airnya. Terumbu-terumbu karang hancur. Daniel bukan nama sebenarnya. Mantan penambang timah rakyat memperkirakan pertambangan laut di Air Jukung berlangsung sejak 2018. Ia menuturkan keuntungan penambang rakyat tak seberapa, hanya 3 hingga 5 kg per hari. Sementara penambangan kapal hisap skala besar mendulang cuan hingga triliunan. Menurutnya, nelayanlah yang kian tersisihkan. Akibat rusaknya perairan di Kabupaten Bangka, tangkapan lebih sedikit, terpaksa melaut lebih jauh. Pertama kapal hisap itu pariwisata sama nelayan lah berdampaknya. Yang paling parah itu nelayan sama masyarakat sekitar. Lihat aja nih sekarang nih, pantai ini kan udah pertama abrasi, kedua udah mulai gersang ya kan. Kesulitan modal dan kian minimnya lokasi penambang skala kecil membuat Daniel berhenti mengais emas putih.
Nasib nelayan kian terancam sejak maraknya pertambangan, salah satunya di Teluk Kelabat Dalam, Kecamatan Belinyu, Bangka. Menurut nelayan setempat, penambangan mulai berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Wisnu Sudiro, nelayan Teluk Kelabat Bangka, mengeluhkan hasil tangkapan yang turun drastis, terkadang merugi. Ini aktivitas mereka itu sangat mengganggu. Yang jelas wilayah tangkap kami ini bakal habis. Kita belum bicara limbahnya, belum bicara dasaran lautnya. Dasar laut itu sudah kayak gunung-gunung. Tidak ubahnya pertambangan ini kan jelas kita lihat di bagian darat. Itu sama aja, pertambangan darat dan pertambangan itu sama. Hanya saja di lautan nggak kelihatan dasarnya. Kalau sebelum adanya aktivitas tambang itu jelas kami sangat luar biasa hasilnya. Bisa minimal satu hari itu 500 sampai 600 ribu. Setiap hari hampir. Kalau hari ini dengan adanya aktivitas itu paling tinggi itu 500 ribu. Bahkan ada yang nggak nyampe. Bahkan ada yang benar-benar kosong. Artinya untuk modal biaya operasional kami aja nggak nyampe. Nggak rugi, artinya rugi. Hanya saja ya kami harus bagaimana lagi. Memang itu profesi kami. Walaupun usaha kami sudah giat sebagaimanapun, seakan-akan pemerintah seluruh stakeholder yang ada di provinsi maupun di pusat itu seolah-olah menurut pandangan kami tutup mata semua. Wisnu dan nelayan Teluk Kelabat mempertanyakan fungsi Perda Bangka Belitung nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Teluk Kelabat masuk dalam subzona budidaya laut. Namun pada praktiknya ada izin tambang laut yang dikeluarkan. Jadi kami harapkan juga, kami berharap ke Kejagung itu benar-benar dituntaskan. Jangan tumbang tindih seakan-akan, tembang pilih. Itu yang kami harapan dari kami. Karena kalau bicara aturan, jelas Teluk Kelabat Dalam itu di Perda tahun 2020 itu jelas itu zona wilayah tangkap, zona nelayan, zona wisata, dan zona budidaya. Nggak ada zona tambang di sini. Nah, tetapi walaupun ada IUP, kami juga nggak paham ini. Jadi artinya pemerintah ini memang menurut kami tumpang tindih. PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA menyatakan perkara izin tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM. Safrizal mendukung upaya Kejagung mengadili pelaku semrawut tata kelola tambang timah di daerah kekuasaannya. Tambangan mineral ini kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat. Pemda tidak memiliki kewenangan dalam rangka perizinan izin usaha pertambangan mineral, ya. Kalau izin usaha batuan itu memang ada di Pemda. Dan ini juga concernnya terhadap lingkungan juga sama. Kami katakan ini momentum yang harus kita manfaatkan secara bersama-sama untuk kembali. Ya, saya nggak bilang ini sektor hijau biru ini adalah sektor baru. Saya nggak mengatakan ini kembali. Karena dulu kita pernah jaya di sektor ekonomi hijau biru ini. Maka kita kembali. Oleh karenanya tentu ini kami nggak bisa sendirian. Pemerintah kabupaten kota nggak bisa sendirian, kita mesti sama-sama termasuk pemerintah nasional tolong lebih selektif lagi dalam memberikan izin IUP, izin usaha pertambangan. Tak hanya nasib nelayan yang berada di ujung tanduk, kelangsungan hidup ekosistem laut turut terancam. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bangka Belitung, Ahmad Suban Hafiz menyebut dalam waktu kurun 2 tahun, ekosistem terumbu karang di Bangka Belitung berkurang 64.000. Nah, di laut itu ada di 2015 lewat analisis citra kita ada sekitar 82.000 ekosistem terumbu karang gitu, dan di 2017 itu menyisakan tinggal 12.000 lebih terumbu karang gitu, ekosistem terumbu karang. Artinya selama 2 tahun saja dengan
banyak aktivitas tambang timah di laut Bangka Belitung, itu kan kita kehilangan sekitar 64.000 ekosistem terumbu karang gitu di Kepulauan Bangka Belitung. Dan ini bahaya sekali gitu untuk masa depan. Belum lagi tambang timah ini tidak kunjung direklamasi gitu. Ada 12.607 lubang tambang gitu yang tidak direklamasi, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Bukan tanpa sebab, lingkungan dan habitat laut yang kian rusak adalah dampak kasus korupsi timah Bangka Belitung yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung memastikan tak tebang pilih dan akan memproses siapapun yang terbukti terlibat kasus korupsi timah. Perkara ini masih dalam satu proses penyidikan, bahkan dalam proses penuntutan pun kalau kita ketemukan ada pihak-pihak yang terlibat dari tingkat pusat ke kementerian terutama ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk akan membuka perkara ini baru. Ya, dan termasuk ketika perkara tersebut sudah diputuskan di pengadilan. Ya, ini banyak sekali kita dapatkan. Ya, dan di pengadilan itu ada alat bukti baru menunjukkan seseorang untuk menjadi tersangka. Kita nggak tutup mata. Direktur Utama PT Timah Ahmad Dhani Firsal menyatakan tengah mereformasi BUMN pimpinannya tersebut sejak Januari lalu. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR awal April, ia mendukung pembentukan panitia kerja atau panja guna mengusut permasalahan di tubuh PT Timah. Kondisi saat ini kita sedang mereformasi organisasi di PT Timah untuk memperbaiki percepatan baik itu komunikasi, delegasi maupun keputusan, sehingga bisa mempercepat layanan terhadap masyarakat yang kita lakukan hubungan kerjasama dengan para penambang masyarakat. Skandal korupsi timah menjadi tamparan keras untuk pemerintah. Mampukah Kejaksaan Agung mengusut tuntas? Atau momentum ini hanya berakhir anti klimaks? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Truk bermuatan teh di Cianjur, Jawa Barat menabrak motor dan terguling. Akibat kecelakaan ini, 3 orang mengalami luka berat. Kecelakaan truk bermuatan teh kering ini terjadi di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat pada Minggu sore. Kecelakaan terjadi diduga karena truk mengalami remblong di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, 3 orang mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur untuk mendapatkan perawatan medis. Demikian Kompas Update, kita bertemu di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV.
Halo, selamat malam saudara. Terjangan lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat menyebabkan 34 orang meninggal dan 16 lainnya dinyatakan hilang. Lalu bagaimana kondisi terakhir di sana? Sapa Indonesia Malam juga akan mengajak Anda berkenalan dengan Pak Sariban yang sudah puluhan tahun menjaga kebersihan Kota Bandung. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Friska Clarissa. Informasi pertama saudara, Partai Gerindra membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian hanya 34. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut undang-undang tersebut seharusnya dapat disesuaikan tak terpaku pada jumlah pos kementerian. Menurut Muzani, revisi Undang-Undang Kementerian Negara dimungkinkan karena setiap presiden menghadapi tantangan dan masalah yang berbeda. Sementara soal siapa nama-nama calon menteri, Ahmad Muzani menyatakan tidak tahu. Namun ia mengakui ada beberapa kader Gerindra yang diminta menjadi menteri. Karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya undang-undang kementerian itu harusnya bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur. Ada dorongan untuk revisi dari Gerindra? Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Memang semakin dekat dengan Oktober, saya kira pembicaraan itu ada. Tetapi saya tidak tahu terus terang karena itu hak dan domain presiden terpilih. Tapi kalau dari Gerindra sendiri Pak, potensi nama yang paling sudah ada? Ya ada yang diminta, yang semua ada. Tetapi sekaligus saya nggak tahu siapa yang diminta, siapa yang diharapkan. Saya tidak, karena itu hak dan domain presiden terpilih. Usulan mengubah Undang-Undang Kementerian Negara telah masuk proses legislasi nasional yang diusulkan DPR sejak 17 Desember 2019 lalu. Namun jika mengacu pada proses revisinya, RUU Kementerian Negara masih dalam tahap pembahasan. DPR pun tidak mengunggah draft RUU perubahan. Sejak era reformasi, setiap presiden memiliki jumlah menteri berbeda-beda. Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki 35 menteri. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Kabinet Gotong Royong memiliki 30 menteri. Jumlah 30 menteri ini menjadikan Kabinet Megawati paling ramping. Lalu Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 34 menteri. Undang-Undang Kementerian Negara mulai berlaku di era Presiden SBY. Saat menjabat Presiden RI, Joko Widodo membentuk Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju hingga saat ini. Di 2 periode kepemimpinan Jokowi, jumlah menterinya ada 34. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Sebanyak 34 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi, Sumatera Barat. Sebanyak 16 orang dinyatakan hilang. Banjir lahar hujan menerjang kawasan di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat. Data BPBD Provinsi Sumatera Barat hingga Minggu sore dilaporkan 34 orang meninggal dunia dan 16 lainnya dalam pencarian. Sampai hari ini data terakhir yang kami terima untuk korban meninggal sudah mencapai angka di 34 orang. 34 orang dengan sebaran 16 korban ditemukan 16 korban di Kabupaten Agam, kemudian 18 korban meninggal di Kabupaten Tanah Datar. Demikian. Oke, untuk korban hilang Pak, masih adakah yang dicari? Masih sampai saat ini tim gabungan TNI Polri, Basarnas dan juga BPBD dibantu masyarakat masih melakukan pencarian. Diperkirakan masih ada sekitar 16 lagi korban yang meninggal, yang hilang, korban yang hilang. Banjir lahar hujan Gunung Merapi juga memutus sejumlah ruas jalan nasional.
Akses yang terputus antara lain Jalan Nasional Sialing, penghubung Kora Padang dan Kota Bukit Tinggi, serta Jalan Nasional di kawasan Lembah Anai yang menghubungkan Padang Pekanbaru. Kita ke sorotan berikutnya, polisi telah usai melakukan proses olah TKP di lokasi kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Petugas melakukan 3D laser scanner di 13 titik lokasi kecelakaan bus. Proses pemindaian laser dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Namun polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang. Sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik, ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini terus kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik. Sopir bus pembawa rombongan SMK dari Depok mengungkap detik-detik bus terguling di Ciater, Subang. Kepada Kompas TV, sopir bus mengaku terpaksa banting setir untuk menghindari lebih banyak korban. Nah, itu langsung nggak tahan rem tangan, kena personel prei, ya kan, sampai injek rem tidak, tapi sambil tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin total habis. Karena kalau saya teruskan untuk mengalami jalan raya itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan, saya klakson tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak. Berdasarkan data Polres Subang, bus bernomor polisi AD 7524OG mengangkut 61 penumpang. Kecelakaan terjadi pukul 18.45 waktu Indonesia Barat saat bus melintasi jalan menurun dari arah selatan menuju utara. Bus sempat menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Setelahnya, sopir bus banting setir dan menabrak 3 sepeda motor. Bus baru berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Sa'adah. Meski sudah berusia 80 tahun, Sariban tak kenal lelah menjaga kebersihan di Kota Bandung. Kami akan mengajak Anda berkenalan dengan relawan kebersihan ini sesaat lagi. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Saudara, usia senja tak pudarkan semangat Sariban menjaga lingkungan di Bandung. Dengan sepeda ontel ikoniknya, Sariban berkeliling kota memunguti sampah yang ditemukan di pinggir jalan. Tiada hari tanpa kebersihan menjadi moto dari Sariban. Meski usianya sudah 80 tahun, semangat Sariban dalam menjaga lingkungan di kota Bandung tak pernah pudar. Dengan seragam kuning dan sepeda ontel, Sariban menjalani rutinitas membersihkan sampah di jalanan kota Bandung. Pria asal Magetan, Jawa Timur ini merantau ke Bandung pada 1963. Aksi Sariban bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kota Bandung yang dicintainya. Di kota Bandung ini, katanya, saya nggak tahu siapa. Bandung kota kembang. Benarkah itu? Kalau Bandung kota kembang kan harus harum namanya. Ya, harum selamanya, jadi jangan sampai kotor. Dulunya Sariban pernah menjadi PNS di Rumah Sakit Mata di kota Bandung. Setelah pensiun, semua perhatiannya ditujukan untuk kebersihan kota Bandung. Sariban berangkat pada pukul 8 pagi dan baru pulang jam 12 siang. Namun karena usianya makin tua, Sariban hanya bisa keliling di sekitar rumahnya di Jalan Pahlawan hingga lapangan Tegalega, Bandung. Menurut Sariban, masih saja ada warga yang pura-pura tidak tahu dan tidak peduli dengan urusan sampah. Jangan pura, 3 poin. 1, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak mendengar. Jangan pura-pura tidak melihat. Kalau masalah kebersihan itu tentunya dari sampah. Itu 3 poin. Karena Allah sudah menentukan, ya. Orang yang sudah dengar, jangan pura-pura dengar. Orang yang sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Orang yang sudah lihat, jangan pura-pura. Jangan. Karena Allah sudah menentukan alam semesta ini, ya, kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya. Perjuangannya menjaga kebersihan banyak mendapat apresiasi dan penghargaan dari media, swasta, dan pemerintah. Bahkan Sariban pernah diundang Presiden Jokowi ketika Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Bogor pada tahun 2015. Waktu itu Pak Jokowi sempat ngobrol apa sama Bapak? Ada yang disampaikan nggak ke Bapak? Kalau Pak Jokowi kan banyak tamu ya, banyak yang diundang ya. Nggak sempat. Saya pihak yang ngatur ke sana ada, ya saya diajak pulang aja. Pada waktu ya ngasih amplop sih, tapi nggak perlu dijelaskan, amplop ada. Gitu. Aksi Sariban membuka mata kita betapa banyak hal baik yang bisa dimulai dari diri sendiri. Sariban memulainya dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk mewarisi lingkungan yang bersih untuk anak cucu di kemudian hari. Tim Liputan, Kompas TV.
Pak Sariban atau biasa disapa Abah Iban sudah puluhan tahun berkeliling kota Bandung untuk membersihkan sampah. Di usianya yang ke-80 tahun ia menolak pensiun dari upayanya menjaga lingkungan dan kebersihan kota. Lalu apa yang mendorong Abah Iban terjun langsung membersihkan kota Bandung? Kami akan ajak Anda bertemu dan berbincang langsung dengan Abah Iban dan juga sudah hadir PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Abah Iban, Pak Bambang. Selamat wengi. Wilujeng wengi. Wilujeng wengi oge, Bapak selamat malam. Hatur nuhun, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Abah Iban dulu, mewakili generasi muda tentunya sangat bangga ada Abah Iban untuk Kota Bandung. Abah bisa cerita sebenarnya awalnya gimana, Bah, terdorong hatinya untuk membersihkan sampah di Kota Bandung? Begini ya, saya kan waktu sekolah SR-nya di Jawa Timur ya, saya mendengar Kota Bandung kota kembang. Nah, kembangnya itu sekarang di mana? Gitu ya. Ya saya ingin tahu lah. Kalau Kota Bandung ini kota kembang harus harum namanya. Begitu. Jadi Abah sampai sekarang tuh masih aktif ya. Biasanya Abah keliling dari mana sampai kemana sih, Bah? Abah linggih di mana? Abah tinggal di mana? Begini ya, gubuk saya itu di jalan Gang 6, Sadang Serang Bandung. Oh, dari Sadang. Jalan Kutra Barat. Terus kelilingnya sampai mana aja, Bah? Begini, kalau sekarang kan umur sudah 80 ya. Ya kita ya deket-deket dulu dari rumah ke Jalan Kutra Barat langsung ke Jalan Pahlawan membersihkan lingkungan yang kurang baik kita bersihkan begitu. Iya ya, dari Cikutra ke Pahlawan masih satu daerah ya, Bah ya. Nah, tapi kalau Abah lihat sampai sekarang tuh warga Kota Bandung sudah lebih peduli belum, Bah, dengan kebersihan lingkungan? Ya, sih peduli belum semuanya. Tapi kalau membersihkan lingkungan ya tidak bisa sendiri, harus semua hamba Allah di dunia ini, khususnya Kota Bandung harus ikut peduli. Jangan hanya menjadi penonton. Ya, harus kerja nyata. Kalau kerja nyata itu kan ada hasilnya. Kalau hanya menjadi penonton ya kumaha enggak beres-beres gitu. Iya, setuju, Bah. Kumaha tuh yang nggak akan beres-beres, gimana dong? Ini kan harus jadi solusinya harus dari seluruh warga, juga pemerintah. Bicara pemerintah, saya ke Pak PJ Wali Kota, Pak Bambang. Jadi sebenarnya kalau dengan Abah Iban ini sudah ada kerjasama belum selama ini dari pemerintah Kota Bandung untuk sama-sama mengajak warga Kota Bandung peduli dengan kebersihan lingkungan? Terima kasih, Teh Firda. Saya ingat betul, saya harus menyapa dengan Pak Sariban. Pak Sariban, sehat? Oh, Alhamdulillah. Saya ingat betul, saya dengan Pak Sariban itu tahun 2016. Waktu kita sama-sama ngeberesin gazebo, ingat nggak Pak Sariban? Oh, kalau saya sama Pak Bambang ini agak lupa ya, karena sudah lama nih. Iya, betul. Saya waktu itu masih bekerja di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi. Oh, oke. Ingat ya, waktu itu kita mencoba untuk merubah mindset. Ya. Bagaimana kita ingin gazebo ini menjadi salah satu ikon lah ya buat pemerintah kota dan provinsi pada saat itu ya. Jadi gini Teh Firda, jadi saya mengenal secara pribadi, saya mengenal betul dengan Abah Sariban. Kemudian pemerintah juga sangat amat mengapresiasi Abah Sariban, bahkan bisa dikatakan maestronya lingkungan di Kota Bandung, ya Teh ya. Jadi banyak hal semuanya saya rasa belajar dengan Abah Sariban bagaimana kita harus peduli. Dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri. Saya tadi di-clearkan bahwa beliau ini adalah maestronya lingkungan ya. Bahkan bukan hanya saja untuk Kota Bandung gitu ya, tapi juga bahkan untuk nasional saya rasa begitu ya. Nah, bicara Abah Sariban ini menurut saya ini adalah hal yang sangat amat luar biasa.
saya sangat memaknai betul ya dan mengimplementasikan betul yang disampaikan oleh Abah Sariban bahwa ini kita dimulai dari kita dan ini adalah persoalan bersama gitu, yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa kita semuanya mengandalkan kepada pemerintah, tidak bisa juga mengandalkan kepada masyarakat, tidak bisa. Tidak bisa juga kita mengandalkan kepada pelaku usaha, tapi kita mesti bareng-bareng. Kira-kira begitu. Sebagai ilustrasi Teh Firda ya, Kota Bandung itu keren banget Teh ya. Jadi dengan hampir mendekati 2,6 juta jiwa total jumlah penduduk Kota Bandung, timbulan sampah di kita tuh keren banget. 1.796 ribu ton, ya 1.796 ribu ton, ya per hari nih. Ya, banyak sekali. Ya, jadi betul. Jadi bagaimana kita mengelola investasi ya, aset lah katakan, aset sampah ini supaya memberikan nilai guna ya buat semuanya. Lingkungan ini menjadi hal yang sangat amat penting buat kita pada saat kita masih hidup begitu. Kira-kira gitu Teh. Ya. Ilustrasi seperti itu Teh. Betul, terbaik sekali dan saya setuju tadi apa kata Pak Bambang bahwa kalau Abah Iban ini salah satu tokoh bukan hanya untuk Kota Bandung tapi juga nasional karena Abah Iban kan pernah diundang Pak Jokowi di Hari Lingkungan Hidup 2015 waktu itu ya Abah Iban ya. Apa saja yang disampaikan waktu itu, pesan-pesan apa saja yang disampaikan ke Pak Jokowi, begitu pula sebaliknya dari Pak Jokowi ke Abah Iban? Begini ya, kalau penyampaian dari Pak Presiden Pak Jokowi ini memang tidak sempat ya. Karena banyak tamu yang diundang kan, mungkin kalau saya kan tamu biasa lah, jadi kemungkinan saya terima juga. Cuma saya mengambil hikmah supaya lingkungan hidup terutama di Indonesia ini ya jangan sampai mundur, harus maju terus. Begitu. Nah, kalau Abah ada pesan nggak ke Pak PJ Wali Kota, ke Pak Bambang, apa yang diharapkan sih saat ini untuk kebersihannya Kota Bandung? Mangga, Abah. Begini ya, Pak Bambang. Ya, saya juga baru mengenal sekarang jadi pejabat Wali Kota Bandung. Ayolah sama-sama kerja keras nih. Pak Sariban kan juga relawan ya, jadi tanpa dibayar pun kita maju terus, pantang mundur. Ayo kita dengan Bapak Bambang ini, ayo kita garap ya. Yang kotor, ayo kita garap, yang bersih juga masih kita tingkatkan lagi, terutama Kota Bandung, kota kembang ini jangan sampai tidak bukan nama Kota Bandung ya, namanya namanya semeraut gitulah. Ya mari ke semerautan ini, mari kita benahi, kita bersama-sama lah dengan Pak Bambang ini. Ya. Begitu. Silakan Pak Bambang. Abah, terima kasih Bah. Ayo mari kita sama-sama Bah. Mari kita kerja berubah perilaku Bah. Merubah mindset. Ya, sama-sama Bah, selama ini kan kita selalu bergandengan tangan Bah. Mari kita lebih tingkatkan lagi. Mari kita ingatkan lagi bahwa sampah ini bukan sebuah musuh, bukan sebuah bencana, tetapi sampah ini adalah sesuatu yang bernilai, ya sangat bernilai, bahkan mempunyai nilai ekonomis begitu kan ya, manakala kita kelola dengan baik dan kita kelola dengan benar. Begitu, Teh Firda. Dan bagaimana Pak Bambang untuk mengajak relawan-relawan kebersihan di Kota Bandung ini agar sama-sama bergerak? Kalau Abah Iban saja tentu berat, Kota Bandung yang besar, nggak mungkin juga pemerintah Kota Bandung juga sendiri-sendiri. Bagaimana untuk kolaborasinya yang sudah dirancang dalam waktu dekat ini, Pak? Jadi gini Teh Firda ya, sebetulnya pemerintah ini luar biasa, sudah kita buat ya, tetapi ya memang harus kita terus masifkan gitu. Contoh saja. Secara periodik misalkan ya, kita sampai dengan dimulai dari lingkungan sekolah misalkan ya, ada sekolah Adi Wiata begitu kan ya, artinya bahwa di level pendidikan SD, di pendidikan SMP begitu, yang notabene adalah yang masih murni, yang masih peduli lah begitu ya, bisa diajak lebih peduli gitu, untuk kita
aware dengan lingkungan, termasuk satu diantaranya adalah bagaimana kita memperlakukan sampah timbulan sampah gitu kira-kira ya. Ya. Begitu juga di kewilayahan, begitu juga sampai dengan di level kita ya di Gen X begitu ya, bersama-sama begitu dan tentunya kami dari pemerintah kota begitu selalu mengajak, mengedukasi, merubah perilaku, bahkan juga kita punya sebuah regulasi yang memaksa begitu untuk semuanya hidup beriringan dengan lingkungan begitu, seperti halnya Perda 16 begitu ya, tahun 2016, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat begitu ya untuk mengelola lingkungan. Ada reward, ada juga punishment di sana begitu ya. Nah, ini bersama-sama untuk kita lebih peduli, lebih lebih peduli, kemudian juga lebih aktif ya, masif begitu ya, lebih masif, lebih proaktif, mulai dari Gen Z begitu sampai dengan Gen X begitu ya, kita sama-sama. Tapi saya optimis lah, saya sangat optimis, apalagi ada Abah Ijan begitu ya yang ada di Kota Bandung. Mari kita bergandengan tangan, kita ajak semuanya untuk merubah mindset. Sampah adalah dolar begitu. Kira-kira begitulah bahasa gampangnya. Nah, kalau dari Abah Iban tadi kan Pak Bambang juga menyinggung semua generasi harus urun rembuk. Nah, sebenarnya Mbah Iban untuk mengajak generasi muda sekarang itu lebih mudah atau bagaimana Abah melihatnya untuk sama-sama menjaga kebersihan Kota Bandung? Begini ya, dari Abah Iban ini saya punya usul ya kepada Pak Bambang ya. Usul saya begini, dari pendidikan nih, ya sedini mungkin dimulai. Dibiasakan, karena saya juga dari anak-anak kecil sudah mulai cinta kebersihan lingkungan, sejak kecil itu ya. Sekarang ini saya amatin pendidikan di sekolah ini ya memang harus ada pendidikan kebersihan lingkungan, terus harus ada. Sekarang ini kok kelihatannya, kedengarannya pendidikan lingkungan ini kok ya kurang terdengar oleh saya begitu. Terus saya punya usul nih Pak Bambang ya, punya usul ini begini. Bagaimana pendidikan mulai dari sedini mungkin dijalankan, diberi aturan. Terus kedua, saya punya usul nih. Usulan saya begini. Sampahku tanggung jawabku. Sampahmu titik-titik mau dikemanain. Ayo. Ya. Itu yang harus diedukasi terus-menerus ya. Kalau edukasi saya ingat banget Pak Bambang waktu masih tinggal di Bandung bareng sama teman-teman di Mojang Jajaka, misalnya sama-sama bersihin Car Free Day atau ajak juga anak-anak muda lainnya untuk sama-sama sebisa mungkin membersihkan sisi manapun Kota Bandung. Nah, bagus sekali poin dari Abah Iban bagaimana memasukkan ini ke konten edukasi pendidikan lingkungan. Bagaimana kalau dari pemerintah Kota Bandung meramu ini semua, menggandeng komunitas, termasuk juga memasukkannya ke edukasi? Ya gini Teh Firda ya, sebetulnya memang pendidikan ini saya tidak pernah menyampaikan bahwasannya bicara soal kewenangan, tidak sama sekali begitu ya. Paling tidak di Kota Bandung ini kita sudah memasukkan ya pendidikan lingkungan adalah menjadi muatan lokal begitu ya. Nah, dulu saya ingat betul pada saat saya masih kecil, saya orang Bandung asli nih, saya pituin gitu ya, pituin Kota Bandung bahwa masalah lingkungan itu menjadi bagian di dalam sebuah mata pelajaran ya, dari mulai SD, SMP, SMA gitu. Sekarang sudah ada berubah, tetapi Kota Bandung ya ada muatan lokal bahwasanya kita harus peduli dengan lingkungan. Betul bahwasanya berubah perilaku itu butuh waktu begitu, butuh effort yang tinggi begitu ya. Nah, inilah saatnya untuk kita terus, mari kita sama-sama memasifkan ya di semua lini ya, untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan, termasuk juga di skop lingkup pendidikan begitu ya. Nah, Firda, momentum hari ini sebagai salah satu entry point untuk pengingat kita semua. Mudah-mudahan para pemirsa mendengarkan ini semua, mari kita sama-sama
bahwasanya apa yang tadi slogan yang disampaikan oleh Mbah Ijan ini adalah sebuah semangat baru untuk kita lebih peduli, ya, yang sudah peduli lebih kita tingkatkan lagi peduli, yang belum peduli mari kita peduli mulai dari sekarang. Kalau boleh saya bicara tentang konstelasi pemerintah kota, kalau boleh. Boleh Bapak. Oke, jadi timbulan sampah di Kota Bandung itu luar biasa, hampir 1.800 ton per hari, bisa dibayangkan, ya. Kemudian yang selama ini kita bergantung kepada TPA itu lebih kurang hanya 1.100 ton yang bisa ditampung tiap hari, ya, tiap hari. Belum lagi ada kendala-kendala karena jauh, karena berbagai macam hal. Nah, tetapi ada sebuah perubahan yang semula beberapa bulan yang lalu, tahun lalu lah katakan, kita baru bisa mengolah sampah itu dari 1.700 ton, itu baru 250 ton. Sekarang udah hampir 700 ton. Artinya ada sebuah perubahan perilaku. Ya, ada sebuah perubahan perilaku. Tetapi memang masih belum masif. Nah, oleh karenanya kita mengajak semua, yuk mari kita di hulu kita kelola, di hilir kita siapkan. Kira-kira begitu. Jadi kita sama-sama mengubah perilaku harus secara masif untuk cinta kebersihan, salah satunya di Kota Bandung tercinta. Hatur nuhun kanggo waktasna, terima kasih untuk waktunya Abah Iban, terima kasih hatur nuhun juga Bapak Tirto Yuliono, PJ Wali Kota Bandung telah hadir di Sapa Indonesia Malam. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun, Berikutnya saudara, kami akan hadirkan informasi kloter pertama jemaah calon haji telah berangkat ke Tanah Suci hari ini. Menak mengingatkan jemaah menjaga kesehatan terkait cuaca panas di Arab Saudi yang suhunya bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Hormat, gerak. Bapak. Ini Bapak nggak mau. Hormat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot long system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa.
Kloter pertama jemaah calon haji telah berangkat ke Tanah Suci hari ini. Menak mengingatkan jemaah menjaga kesehatan terkait cuaca panas di Arab Saudi yang suhunya bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius. Kloter pertama jemaah calon haji Indonesia 1445 Hijriah mulai diberangkatkan Minggu dini hari. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melepas keberangkatan 385 jemaah dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Agama mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah tantangan cuaca panas di Arab Saudi lebih dari 40 derajat Celcius. Sangat panas, saya tadi lihat temperatur 40 derajat dan ini belum puncak. Kata Pak Taufik Ar-Robiah beberapa hari yang lalu menyampaikan ke saya, Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia menyampaikan ke saya bisa 48 sampai 50 derajat Celcius. Jadi saya minta kepada calon jamaah haji Indonesia untuk mempersiapkan fisik. Kerajaan Arab Saudi juga telah memperingatkan soal cuaca panas. Kami kutip dari media berita Saudi Arabia, Saudi Gazette, Pusat Meteorologi Nasional atau the National Center of Meteorology menyebut musim panas di Saudi dimulai 1 Juni. The National Center of Meteorology NMC said that summer season will begin in Saudi Arabia from June 1st this year. Pusat Meteorologi Nasional NMC mengatakan musim panas akan dimulai di Arab Saudi mulai 1 Juni tahun ini. Soal kesehatan jemaah calon haji jadi perhatian pemerintah, ditambah tahun ini kuota jemaah Indonesia adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Total jemaah tahun 2024 mencapai 241.000 jemaah, terbagi atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji Indonesia dibagi dalam 554 kloter keberangkatan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan mulai dari 12 hingga 23 Mei 2024. Gelombang kedua diberangkatkan pada 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Sama seperti tahun 2023, penyelenggaraan haji tahun ini juga mengangkat tagline Haji Ramah Lansia. Ada sekitar 41.000 jemaah lanjut usia akan menunaikan ibadah haji. Tim Liputan, Kompas TV. Cuaca panas diperkirakan terjadi saat puncak haji mencapai 50 derajat Celcius. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah membantu jemaah calon akan kesiapan cuaca panas di Tanah Suci? Kita akan bahas bersama Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Nasrullah Jasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kloter pertama kan sudah tiba di Madinah. Kondisi para jemaah calon haji seperti apa saat ini? Ya, tadi kloter JKG 01 ya, dari Jakarta sudah tiba jam 8 kurang 10 menit di Bandara Madinah Munawwaroh. Alhamdulillah. Secara umum kondisi jamaah dalam keadaan sehat walafiat, meski ada 11 kurang lebih jamaah yang menggunakan kursi roda. Tapi alhamdulillah secara umum berjalan sangat lancar, mulai dari turun dari pesawat, kemudian ke tempat kedatangan jamaah Pasrek, kemudian berangkat dengan bus menuju hotel, semuanya berjalan dengan lancar, dengan sangat cepat sekali, dan dalam pantauan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kondisi para jemaah sehat walafiat. Yang juga harus diwaspadai adalah cuaca panas ini kan sudah diimbau juga oleh pemerintah Arab Saudi bisa maksimal sampai 50 derajat Celcius. Apa saja persiapannya dan juga bagaimana mengimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi sepanjang rangkaian ibadah haji, Bapak? Ya, betul sekali bahwa hari ini saja kami pantau itu 40 derajat Celcius. Cuaca di Madinah cukup panas ya bagi kita orang Indonesia. Pagi tadi waktu menyambutan juga 36 sampai 38. Tentu kami selalu mengimbau kepada jamaah haji yang pertama untuk tidak melakukan kegiatan di luar ibadah ya. Jadi kami mengimbau agar menjaga betul kondisi fisik jamaah karena puncak haji masih lama, ya masih lebih dari 1 bulan lagi. Karena itu dihemat energinya sehingga nanti ketika masa puncak haji bisa dilakukan dengan energi yang cukup, dengan kondisi fisik yang sangat cukup.
Kami juga tadi ketika menyambut sambil mengingatkan agar jamaah banyak minum, ya. Karena cuaca yang panas dan kering, khawatir nanti kalau tidak banyak minum, ya itu akan dehidrasi. Dan tentu kami dari panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi juga menyediakan makanan catering bagi jamaah haji yang gramasinya, gizinya sudah diukur sedemikian rupa, sehingga kami mengingatkan kepada jamaah untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut agar kondisi fisiknya bisa terjaga sampai nanti jelang puncak haji. Kalau untuk jemaah lansia, apakah ada treatment khusus? Karena kan kondisinya pun harus lebih dijaga ya, Bapak? Ya, betul. Untuk lansia, tagline haji tahun ini masih ramah lansia. Sebagai bukti keseriusan kami dalam melayani jamaah lansia, di Madinah ada 46 petugas jamaah haji lansia. Itu baru yang dari Jakarta, belum lagi nanti ada tambahan dari tenaga pendukung. Begitu juga yang ada di Mekah, ada 76 ya. Yang dari Jakarta, nanti ditambah lagi dengan tenaga pendukung dari Arab Saudi dengan jumlah yang tentu lebih banyak ya. Yang setiap saat siap membantu jamaah haji lansia mulai dari proses kedatangan sampai ke hotel dan selama jamaah berada di Arab Saudi, baik di Madinah, di Mekah maupun nanti ketika di Jeddah. Treatment yang kami berikan, layanan di Arab Saudi, baik itu layanan konsumsi, layanan transportasi maupun layanan akomodasi, kami sesuaikan dengan kebutuhan lansia. Misalnya untuk bus transportasi kami sediakan juga jenis bus yang ramah lansia, yang bisa diakses dengan mudah oleh jamaah yang menggunakan kursi roda misalnya, atau bus yang bisa direndahkan sehingga mudah untuk dinaiki oleh jamaah lansia. Dan tidak hanya bicara soal cuaca, kondisi jemaah, tapi kan tahun ini jemaah terbanyak sepanjang pengelolaan haji. Yang berbeda apa Pak? Yang dipersiapkan lebih matang lagi dibandingkan musim haji sebelumnya? Ya, persiapan haji tahun ini itu jauh lebih cepat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya soal pembiasaan, itu sudah selesai jauh sebelum keberangkatan jamaah. Itu bagian dari upaya kami untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama seperti komitmen kami untuk melayani jamaah lansia, misalnya di saat kedatangan, kami meminimalisir penyambutan seremonial yang banyak memakan waktu sehingga membuat jamaah menjadi lelah. Jadi sekedar untuk menyambut, kemudian menyapa, kemudian langsung diantarkan ke bus, kemudian langsung diantarkan ke hotel, kemudian ditempatkan di kamar masing-masing. Itu yang membedakan salah satunya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena juga perjalanan jauh ya Pak ya, penerbangan otomatis jemaah juga lelah, ini harus jadi perhatian ya untuk menjaga stamina sampai nanti. Nah berikutnya kalau dari sisi petugas atau mutawif yang nanti mendampingi jemaah seperti apa? Apakah jumlahnya otomatis jauh lebih banyak? Jika iya berapa dan bagaimana pembagiannya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tahun ini itu ada setidaknya 4.700 petugas dari Jakarta. Kemudian juga ada dari tenaga pendukung dari Arab Saudi, dari unsur mukimin, juga unsur mahasiswa dari Timur Tengah, yang semuanya sudah dilakukan BIMTEK terkait dengan haji tahun ini yang tentu nanti alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Tadi saya sampaikan bahwa di Madinah saja ada 46 petugas lansia, itu baru dari unsur Jakarta, belum lagi dari unsur mukimin, begitu juga di Mekah dan di bandara. Ya, jadi sebagai penegasan memang petugas juga disiapkan jauh lebih banyak dan juga harus lebih sigap ya menangani jumlah jemaah haji yang paling banyak kalau secara penanganan. Nah, tadi Bapak juga menyinggung soal bagaimana transportasi akomodasi. Saya soal transportasi dulu. Kan yang biasa terjadi kemacetan itu bus dari Arafah ke Musdalifah, apalagi sudah masuk puncak musim haji. Nah, apa solusinya dan apa antisipasinya sejak saat ini? Ya, kami dengan Syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Masyair, di Arafah, Musdalifah, dan Mina, sudah beberapa kali melakukan koordinasi terkait pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah, dari Arafah menuju Musdalifah, dari Musdalifah menuju Mina. Yang pertama, kita masih menggunakan sistem taradudi, itu shuttle.
Karena kalau tidak menggunakan sistem taradudi tentu akan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Yang kedua, belajar pengalaman tahun lalu, ternyata memang ada jalur yang seharusnya digunakan untuk jalur taradudi atau jalur shuttle jamaah haji Indonesia itu digunakan oleh para pejalan kaki. Yang tahun ini itu sudah dipisahkan dan akan diberikan pembatas antara jalur pejalan kaki dengan jalur taradudi yang menggunakan bus, sehingga nanti diharapkan tidak ada atau meminimalisir tingkat kemacetan yang ada di daerah Masyair, di daerah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan ditempatkan petugas sekitar 80 di daerah yang tadi saya sebutkan sebagai daerah pejalan kaki dan daerah taradudi. Dan kita harapkan semua berjalan lancar mulai dari sekarang sambil juga menunggu kedatangan kloter-kloter berikutnya yang saat ini juga sudah mulai terbang ke Tanah Suci. Pak Nasrullah, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Jaga kondisi untuk Bapak dan juga seluruh tim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, informasi di Sapa Indonesia Malam, kami menyoroti soal sebanyak 37 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Sebanyak 18 orang dinyatakan hilang. Banjir lahar hujan menerjang kawasan di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat. Data Basarnas hingga Minggu sore dilaporkan 37 orang meninggal dunia dan 18 lainnya dalam pencarian. Dari korban meninggal, 3 orang belum teridentifikasi. Laporkan operasi bencana banjir di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dan sesuai data dari Posko, ini sudah 37 orang meninggal dunia. Dan saat ini sudah teridentifikasi sebanyak 34 orang dan 3 orang belum teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan polisi telah selesai melakukan proses olah TKP di lokasi kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Petugas melakukan 3D laser scanner di 13 titik lokasi kecelakaan bus. Proses pemindaian laser dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik. Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Namun, polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang. Polisian saat ini tengah melakukan sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini terus kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik. Berdasarkan data Polres Subang, bus bernomor polisi AD7524OG mengangkut 61 penumpang. Kecelakaan terjadi pukul 18:45 waktu Indonesia Barat saat bus melintasi jalan menurun dari arah selatan menuju utara. Bus sempat menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Setelahnya sopir bus banting setir dan menabrak 3 sepeda motor. Bus baru berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Saadah. Sampai Indonesia Malam akan segera kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Kami segera kembali. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV.
lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ngapain ya? Floridina. Fontanya Spa. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beach-nya part my fun sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Harmat, grab. Bapak. Ini bapak nggak mau. Harmat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Ada bukti. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, Museum Lego dibuka di Rusia, menampilkan 600 koleksi mulai dari pesawat Imperial Star dari film Star Wars sampai mobil balap unik. Penggemar Lego di Rusia antusias atas dibukanya Museum Lego yang memamerkan pesawat Imperial Star dan figur dari film Star Wars. Koleksi ini jadi bagian dari 600 set Lego yang dipajang di museum ini. Sebagian besar koleksi Lego ini milik Konstantin Saliev, warga Chelyabinsk, berusia 35 tahun yang sudah mengumpulkan Lego sejak 12 tahun lalu. Ia membeli Lego-Lego ini di pasar lelang Eropa dan Amerika Serikat, serta belanja online seperti eBay. Экземпляр для меня это старые вещи, то есть это 70-е, 80-е годы, то, что не поставлялось к нам, скажем, в Советский Союз, да, когда еще России не было. Вот, этой модели. Perusahaan Lego sudah berhenti beroperasi di Rusia pada 2022. Namun hal ini tak menghentikan upaya Saliev dan penggemar Lego lainnya untuk berburu mainan ini sampai ke luar negeri. Museum Lego ini dibuka sejak akhir tahun lalu. Pengunjung bisa ikut menyusun Lego sampai belajar merakit robot mini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Kali ini kita jumpa lagi besok. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa. Menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Harmat, grab. Bapak. Ini bapak nggak mau. Harmat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini.
Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, 2 ibu rumah tangga di Balikpapan Selatan ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan masyarakat yang sering melihat transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya kawasan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Polisi turut mengamankan barang bukti 2 paket sabu seberat 7,1 gram, 1 paket kecil sabu 0,10 gram, serta uang tunai Rp500.000. Kini keduanya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Balikpapan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Ratusan jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 telah tiba di Bandara Ama'ah Madinah, Arab Saudi pada Minggu pagi. Ulasan lengkapnya saudara akan kami sampaikan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman korban kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Pihak yayasan sekolah menyebut menyewa bus secara resmi, tetapi tidak mengetahui masa berlaku kelayakan bus. "41 orang dilaporkan meninggal dan belasan orang hilang akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi di wilayah Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan mengenai detik-detik bus berpenumpang 20 orang yang tergelincir ke Sungai Moika di kota Saint Petersburg, Rusia. Kita ke informasi pertama saudara, 2 pelajar sekolah menengah kejuruan tewas tenggelam di kubangan air bekas galian pasir Cidingin yang berada di Kampung Ciseke, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Tenggelam. Inilah detik-detik warga mengevakuasi 2 pelajar yang tenggelam di kubangan air bekas galian pasir sedalam 5 meter. Awalnya kedua korban sedang membersihkan tangan dan baju di area bekas galian pasir usai mengikuti ekstrakurikuler. Salah satu dari mereka terpeleset ke lokasi bekas galian pasir. Rekan yang lain yang mencoba menolong justru ikut tenggelam.
Kedua korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pencarian anak tenggelam, anak SMK 1. Saudara, polisi memastikan tidak ditemukan jejak rem di lokasi kecelakaan usai melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pelajar di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Minggu pagi. Berdasarkan olah TKP terungkap bus terguling dan tergelincir sejauh 80 meter sebelum berhenti. Bus yang mengangkut 61 penumpang asal Depok ini hilang kendali dan terbalik saat melewati jalan menurun pada Sabtu malam. Polisi juga melakukan 3D laser scanner di 13 titik. Proses ini dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik. Polisi menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Hingga saat ini, pendalaman masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan yang menewaskan 11 orang dan 53 lainnya luka-luka. Kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik, ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini terus kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Sopir bus yang menjadi korban kecelakaan bus di Subang bercerita bagaimana kronologi kejadian kecelakaan. Kepada Kompas TV, sopir bus menjelaskan jika kecelakaan terjadi begitu cepat. Ia memastikan jika kondisi bus dalam kondisi prima. Sampai tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin total habis. Karena kalau saya teruskan untuk mengalihkan saya, itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan, saya klakson tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak. Sementara itu, saudara, saksi mata menyebut saat melintas di Jalan Raya Ciater yang menurun, bus Putra Fajar lampunya mati dan hanya menyalakan lampu hazard, diduga bus mengalami mati mesin. Bus yang melaju tak terkendali sempat menabrak minibus, kemudian tergelincir dan menabrak sejumlah motor di arah berlawanan. Kejadiannya dari arah Bandung menuju Subang. Mobil itu kelihatannya mati lampunya, dia cuma pakai lampu hazard doang. Bis tuh. Terus supir banting setir ke kiri, sempat banting setir ke kiri. Setelah itu nabrak kendaraan Daihatsu Verosa. Nah, habis itu terguling ke kanan. Langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor. Itu saat itu kondisi arus lagi rame? Kondisi arus nggak begitu rame sih, sedang sih. Saudara, pihak Yayasan SMK Lingga Kencana angkat bicara terkait kecelakaan yang menimpa rombongan pelajar di Subang. Pihak Yayasan Sekolah menyebut jika bus yang digunakan dalam kondisi layak. Pihak Yayasan Kesejahteraan Sosial menyebut jika menyewa bus secara resmi, namun tidak mengetahui masa berlaku kelayakan bus untuk jalan sudah habis. Saat ini pihak sekolah tengah fokus dengan para korban yang masih dirawat di rumah sakit dan menyerahkan penyelidikan kasus ini, saudara, kepada polisi. Pihak yayasan menyebut jika kegiatan perpisahan di Bandung merupakan agenda tahunan yang telah disepakati orang tua siswa. Di luar kota atau dari Depok sini juga, PO busnya itu? PO busnya dari sini, dari di sini. Dari sini. Ada pengecekan nggak terkait kelayakan bis ini? Di situ. Ya. Kami sudah merasa cukup layak untuk memberangkatkan dengan bis ini gitu. Pertimbangannya apa Bu cukup layak? Ya alhamdulillah yang 2 bis baik-baik aja sih. Lalu izinnya ternyata sudah lewat gitu. Nah, kami sementara ini fokus di musibah yang sekarang kami alami dulu ya Mas. Nanti terkait masalah itu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan.
46 siswa SMK Lingga Kencana yang menjadi korban kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat yang mengalami luka telah dipindahkan ke 3 rumah sakit di wilayah Depok, Jawa Barat, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Rumah Sakit UI, dan Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Sementara itu untuk 11 orang korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Daerah Sawangan Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, jalur yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat putus total akibat diterjang banjir lahar hujan. Jalan kaki juga nggak bisa lewat kayak gini. Jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat putus total. Terlihat badan jalan amblas akibat diterjang banjir lahar hujan. Banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata pemandian di Sialiang rusak parah. Saat ini akses jalan menuju Kota Bukit Tinggi dialihkan menuju jalur alternatif lainnya. Kendaraan namun belum bisa dievakuasi karena arus air masih belum stabil. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai hingga menyisakan 30% badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lahar hujan memporak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di Sialiang. Polres Padang Pariaman mengimbau pengendara motor dan juga mobil ini untuk memutar menuju Kelok 44 atau bisa melalui jalur Sicincin Malalak. Saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari Padang Pariaman atau dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi melewati air terjun Lembah Anai. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban banjir lahar hujan yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Seluruh korban meninggal dunia saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar. Saat ini BPBD setempat terus mengupayakan evakuasi warga yang terdampak dan membersihkan material lumpur yang menggenangi rumah warga. Tim SAR gabungan mencatat banjir lahar hujan Marapi ini mengakibatkan 41 orang meninggal dunia. Sore ini tim SAR menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat. Nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian hulu di Marapi ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Satuan Reskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan gadis berusia 22 tahun yang ditemukan tewas dengan tangan terikat di sungai. Kedua terduga pelaku, Chandra 23 tahun dan Fahmi 21 tahun terpaksa ditembak di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Kedua pelaku tak hanya membunuh, namun juga memperkosa korban. Selain itu, barang korban berupa ponsel, laptop, serta uang turut dirampas oleh para pelaku. Polisi menjelaskan pelaku baru pertama bertemu dengan korban yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Sementara itu, otak pelaku merupakan residivis kasus pencabulan. Korban dan pelaku saling kenal. Dengan pelaku CH itu sudah kenal dengan korban dari media sosial Facebook sekitar 5 bulan ke belakang. Salah satu tapi baru pertama kali bertemu. Saat ini baru pertama kali bertemu. Jadi hubungannya hanya sebatas media sosial. Pelaku residivis salah satunya komandan kasus apa? Pelaku merupakan salah satu pelaku merupakan residivis atas nama CH, itu kasus cabul ya, baru keluar sekitar 1 tahun kemarin.
Sebelumnya, saudara, pada Minggu 5 Mei lalu jenazah seorang perempuan dengan tangan terikat ditemukan tewas di Sungai Tegal, Gubuk, Cirebon, Jawa Barat. Gadis berusia 22 tahun yang sempat dilaporkan hilang kontak selama 3 hari ini diketahui sebagai kepala karyawan pabrik di Majalengka. Setelah diotopsi, jenazah korban pun langsung dimakamkan di TPU Nyimas Ayu Gandasari, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami hadirkan 3 topik terhangat pekan ini. Tewasnya taruna STIP di tangan senior, kematian tragis seorang ibu di Minahasa, dan hilangnya foto Jokowi di kantor PDIP. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat. Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Sparkling, vitamin C-nya tinggi. Makan lebih nikmat dengan Adem Sari. Nggak panas di dalam lagi. Adem Sari. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat. Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Saudara, ulasan topik terhangat dalam sepekan kali ini diawali dengan tewasnya murid tadi STIP di tangan senior, kematian tragis seorang ibu di Minahasa, dan hilangnya foto Jokowi di kantor PDI Perjuangan. Kita mulai dengan topik yang pertama, saudara. Kekerasan yang dilatar belakangi arogansi oleh seorang senior terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Cilincing, Jakarta. Bernama Putu Satria Ananta Rustika yang baru masuk taruna STIP kini harus berpulang meninggalkan duka. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Putu Satria tiba dengan mobil ambulans. Keluarga korban pun berharap kepada polisi agar mengusut kasus ini secara tuntas dan memberikan hukuman berat kepada tersangka. Mendengar kabar kematian korban, orang tua korban di Klungkung, Bali bergegas ke Jakarta. Dan disinilah, saudara, pihak keluarga banyak menemukan luka memar di bagian tubuh korban, utamanya di bagian ulu hati, perut, hingga lengan korban.
Sebelumnya, saudara, korban yang bernama Putu Satria ini dinyatakan meninggal di klinik sekolah pada Jumat 3 Mei 2024. Korban tak sadarkan diri usai mendapat penganiayaan yang diketahui dilakukan oleh seniornya satu tingkat. Dari rekaman CCTV ini, saudara, terlihat korban sempat dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah. Namun setelah diperiksa, ternyata korban sudah tak bernyawa. Dari proses penyelidikan hingga ke tahap penyidikan, awalnya polisi menetapkan 1 orang tersangka penganiayaan, yakni senior korban. Namun setelah pengembangan penyelidikan atau penyidikan, 3 senior korban yang sebelumnya berstatus sebagai saksi juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi total ada 4 tersangka pelaku penganiayaan pada Putu Satria Ananta Rustika. Penganiayaan ini bermula saat korban tak mengikuti pelajaran olahraga pada Jumat 3 Mei 2024. Bersama dengan 4 temannya, korban yang masih mengenakan seragam olahraga kemudian menuju ke ruang kelas dan bertemu dengan seniornya yang bernama Tegar Raffi Sanjaya. Karena saat itu melihat Putu dan teman-temannya memakai seragam olahraga, Tegar pun menegurnya dan meminta korban bersama 4 temannya untuk masuk ke dalam kamar mandi pria. Di kamar mandi inilah korban dipukul sebanyak 5 kali tepat di bagian ulu hati hingga terjatuh. Buntut tewasnya korban Putu ini yang menjadi taruna STIP usai dianiaya oleh seniornya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan bahwa tahun ini tidak akan menerima mahasiswa baru dan mencopot jabatan direktur serta sejumlah pejabat di STIP. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Kita ke topik selanjutnya, saudara. Masih tentang kasus kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Korban tewas saat baru saja melahirkan anak keduanya yang masih dalam hitungan minggu. Putra sulung korban tak henti-hentinya menangis di peti jenazah bundanya. Dan inilah, saudara, wajah dari Rohinda Tompunu. Ia pergi untuk selamanya di usianya yang masih 24 tahun dengan cara yang tragis, tepatnya pada tanggal 3 Mei lalu. Rohinda dianiaya suaminya sendiri dengan senjata tajam di rumahnya. Korban meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan bayi yang baru ia lahirkan 3 pekan sebelumnya. Sang putra sulung begitu terpukul dengan kepergian ibunya. Air mata terus berderai dari matanya. Ia begitu menyesalkan mengapa ayahnya begitu tega membunuh ibunya. Kalau melihat dari kronologi kejadian, saudara, kejadian ini bermula saat korban bersama anaknya sudah tertidur di rumah mereka. Sang suami yang berinisial RL mendengar istrinya mengigau sambil berkata, "Ndak usah keluar pi, kerja di Bolsel," kependekan dari Bolaang Mongondo Selatan. Mendengar kata-kata tersebut, suami kemudian emosi dan menganiaya istrinya di dalam kamar. Setelah menganiaya istrinya, RL kemudian pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah tersangka. Pelaku di sini menganiaya bapak mertuanya yang sedang tidur dengan senjata tajam. Bahkan tak berhenti di situ, saudara, pelaku ini juga menganiaya ibu mertuanya dengan kepalan tangan. Kesedihan menyelimuti rumah duka di Desa Temboan pada hari Minggu kemarin. Warga berbondong-bondong menghantarkan Rohinda Tompunu ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Tak ketinggalan sang putra sulung yang setia menemani jasad korban. Ia pun juga tak henti-hentinya menangis, meraung-raung di peti jenazah ibunda. Sementara itu jerat hukum sudah menanti pelaku. Tersangka dibekuk aparat Polsek Tompaso Baru usai melakukan penganiayaan. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun. Dan saat ini, saudara, kedua anak korban dirawat oleh kakek dan neneknya. Sang sulung sudah kembali melanjutkan aktivitasnya meskipun terlihat merenung sesekali. Keluarga sendiri tak menyangka bahwa sang suami bisa melakukan penganiayaan. Karena menurut salah seorang tetangga dari pasangan suami istri ini, pasangan ini selalu terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar cekcok. Kita ke informasi politik, saudara, ke topik selanjutnya. Hilangnya foto Presiden Joko Widodo di kantor DPD PDIP Sumatera Utara di Medan makin menguak. Ada bara panas antara Jokowi dan juga partai berlogo banteng ini. Apakah hilangnya foto ini adalah sinyal anti Jokowi di internal PDIP dan berbuntut ke persaingan di Pilkada Sumatera Utara? Saudara, hilangnya potret Presiden Joko Widodo terlihat saat Edi Rahmayadi menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD PDIP Sumut di Medan pada Senin 6 Mei lalu. Yang terlihat hanya lambang negara Garuda Pancasila dan foto wakil Presiden Ma'ruf Amin. Spekulasi aroma anti Jokowi pun tercium. Apalagi Edi bakal sengit bersaing dengan Bobi Nasution yang merupakan menantu dari Jokowi yang juga kini menjadi wali kota Medan. Jokowi tak merisaukan soal foto dirinya yang tidak dipajang di kantor DPP Sumatera Utara. Menurut Jokowi itu hanya sekedar foto. Apanya? Fotonya Bapak nggak diturunkan. Apa nggak ada di apa kantornya? Ya udah foto hanya bersih. Ah foto. Dan kata Mas Hasan apanya? Ya foto aja. Mas ke PBB atau ke Solo? Setelah membuat gaduh, foto Presiden Joko Widodo yang sempat hilang akhirnya terpasang kembali. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara membantah ada kesengajaan di sini. Hilangnya foto Jokowi saat itu disebut karena jatuh tersenggol hingga kaca foto yang pecah. Dan kebetulan ruangan itu juga sedang direnovasi. Pasang backdrop, tersenggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Tidak ada hubungannya juga dengan isu atau pernyataan atau sikap PD Perjuangan terhadap personal Jokowi sebagai kader partai yang sudah dikeluarkan itu. Jadi nggak ada hubungannya. Saudara, sentimen PDIP pada Jokowi dan keluarga makin terasa di kontestasi Pilkada Sumatera Utara. PDI Perjuangan bahkan menutup pintu bagi Bobi Nasution untuk maju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Di saat PDI Perjuangan menutup pintu Pilkada untuk Bobi, Partai Golkar justru memberikan Bobi surat tugas untuk maju ke Pilkada berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajeksah alias Ijek. Kalau hubungan PDI Perjuangan dengan mantu Jokowi bak air dan api, lain halnya dengan hubungan PDIP dengan Edi Rahmayadi. Sempat jadi lawan politik di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 pada Pilkada tahun ini. PDIP justru menerima Edi Rahmayadi dengan tangan terbuka di kantor DPP PDIP Sumatera Utara. Seolah melupakan persaingan yang telah lalu, Edi bahkan mengaku punya kesamaan visi dengan PDI Perjuangan. Pasca Gibran maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto, kerenggangan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin jelas. Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka bahkan disebut bukan lagi kader dari PDI Perjuangan. Kemudian di tengah keretakan dengan PDI Perjuangan keluarga Jokowi, Partai Golkar lagi-lagi membuka peluang untuk menampung Jokowi dan keluarga.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan mengatakan kalau Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sudah masuk menjadi bagian keluarga besar Golkar. Apakah dengan begini Jokowi akan luluh dan pindah dari banteng menuju pohon beringin? Ya, kalau politik kita tunggu nanti ke depannya seperti apa. Karena yang jelas politik itu satu kata, dinamis. Demikian ulasan 3 topik terhangat dalam sepekan kemarin, saudara. Nantikan topik-topik menarik sepekan berikutnya. Berita utama masih akan hadir usai jeda mengenai isak tangis keluarga yang mewarnai pemakaman korban kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya part my fun sale. Floridina Spontaneous Fun Maker. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, duka keluarga Laka Subang. Saudara, duka mendalam dirasakan para keluarga korban tewas akibat kecelakaan bus yang menimpa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Sabtu malam. 11 korban tewas dalam kejadian tersebut, 10 diantaranya merupakan siswa dan guru dari SMK Lingga Kencana. Tangis haru para orang tua menyambut kedatangan siswa-siswa SMK Lingga Kencana saat tiba di Depok, Jawa Barat. Mereka merupakan rombongan pelajar dari bus 2 dan bus 3 yang tidak mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Palasari, Ciater, Subang, Jawa Barat. Sedangkan satu bus lainnya yang juga termasuk dalam rombongan terguling dan menewaskan 11 orang. 9 diantaranya adalah siswa dan satu lainnya merupakan guru, serta seorang pengendara motor. Sementara sekitar 53 orang mengalami luka dan masih menjalani perawatan. Dari salah satu korban tewas, diantaranya bernama Mahesa Putra. Keluarga dan kerabat pun mendatangi rumah duka untuk mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah Mahesa dimakamkan di lokasi yang sama dengan 5 korban meninggal lainnya, yakni di TPU Parung Bingung.
Maesa Putra, Intan Rahmawati, dan Dimas Aditya sebelumnya disolatkan secara bersamaan di Musola Al-Kausar karena tinggal di wilayah yang sama. Sedangkan 3 jenazah korban lain yang juga dimakamkan di TPU Parung Bingung, yakni Intan Fauzia, Robiatul Adawiyah, dan satu lagi adalah guru SMK Lingga Kencana, Suprayogi. Kecelakaan bus yang menimpa para pelajar SMK Lingga Kencana terjadi pada Sabtu malam. Pihak keluarga yang mendengar kejadian tersebut langsung berkumpul di sekolah untuk mengetahui kabar anak-anak mereka yang ikut serta dalam rombongan yang tengah mengikuti acara perpisahan sekolah itu. Menurut orang tua salah satu korban, anaknya sempat menyebut bus mengalami kerusakan sebelum kecelakaan. 6 kayaknya dia makan, jam 6 makan, aku bilang 8 mah katanya makan. Kenapa mobilnya rusak, katanya gitu kan. Makan bilang 8 mobil rusak, kok bisa rusak? Iya gitu. Ya udah, kalau begitu baca ya pikiran yang banyak, saya bilang gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa, jangan ngomong apa-apa ya. Nah, pas mau Isa kalau nggak salah dia berapa kali panggilan telepon karena emang bukan nomor saya nggak angkat kan. Nah pas diangkat, ini aku mah, ini aku, kata dia. Pas angkat, apa tuh ya dia, mobil aku terbalik, terus langsung dia jerit-jerit kan. Sementara itu sebanyak 40 mobil ambulans dari kota Depok diperbantukan untuk membawa para korban kecelakaan. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang diduga karena remblong. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya saudara, banjir lahar hujan Merapi. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sabtu malam. Selain kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, banjir juga menyebabkan 41 orang meninggal dunia. Banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Banjir lahar hujan juga mengakibatkan fasilitas umum dan rumah warga rusak. Jalur Padang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya di kawasan Lembah Anai putus total. Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah terparah akibat banjir lahar hujan. Saat kejadian, warga secara mandiri berhamburan menyelamatkan diri. Kalau bilang ada dengan penduduk. Tidak lari? Tidak lari dari rumah? Lari lewat pintu belakang. Ini kalau dapur air. Berarti langsung besar, Pak? Langsung besar. Sementara itu di Kabupaten Tanah Datar, banjir lahar hujan menerjang 6 kecamatan. Kecamatan 10 Koto, tepatnya Nagari Pandai Sike, menjadi daerah terparah yang terdampak. Tim SAR gabungan fokus untuk melakukan penyisiran guna pencarian korban hilang. BPBD diimbau untuk mendirikan dapur umum guna mengurangi dampak risiko pasca bencana. Beberapa kecamatan terdampak dari banjir lahar dingin tersebut. Pertama, Kecamatan 10 Koto, Kecamatan Batipuah, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Lambatan, dan Kecamatan Sungai Tarap. Dan untuk Kecamatan Batipuah, itu ada beberapa nagari yang tidak bisa dilewati, yang terisolir, karena sarana prasarana umum seperti jembatan tidak bisa dilewati karena putus. Percepatan penanganan pasca banjir lahar hujan dilakukan dengan mengerahkan ratusan personel Polda Sumbar dan sejumlah alat berat. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, jasad perempuan dalam lemari. Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar indekosnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis petang. Jenazah korban ditemukan di dalam lemari dengan sejumlah luka di bagian kepala. Warga Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Kamis petang digegerkan dengan tewasnya seorang perempuan di dalam kamar indekosnya. Korban pertama kali ditemukan tewas oleh rekannya di dalam lemari. Polisi pun mendatangi lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP.
Polisi memeriksa sejumlah saksi serta rekaman kamera pemantau. Dalam CCTV terlihat terduga pelaku yang merupakan teman kencan korban tiba di indekos pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai sepeda motor. Terduga pelaku kemudian keluar dari kamar indekos pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Tak butuh waktu lama, terduga pelaku akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat sedang makan di pinggir jalan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh korban karena kesal terhadap korban dan sempat cekcok terkait uang. Korban kemudian dianiaya pelaku hingga tewas dan jasad korban dimasukkan ke dalam lemari untuk menghilangkan barang bukti. Motif dari pelaku yaitu pelaku sakit hati dan tidak terima karena korban meminta untuk dibayar di awal untuk kencan, memukul bagian wajah korban berkali-kali, kemudian korban tidak sadarkan diri, kemudian dimasukkan ke dalam lemari baju. Terdapat penyumbatan di saluran pernafasan sehingga korban mati lemas akibat dicekik. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Syahri Romdom, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Informasi pilihan berikutnya, sopir taksi online dikeroyok. Seorang sopir taksi online dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan Bandara Sultan Babuloh Ternate saat menjemput penumpangnya. Tak terima dianiaya, korban melapor ke Mapolsek Ternate Utara. Aksi pengeroyokan dialami seorang sopir taksi online di Bandara Sultan Babuloh Ternate, Maluku Utara. Penganiayaan ini terjadi saat sopir taksi online akan menjemput penumpang. Setibanya di bandara, ia dihampiri sejumlah orang yang diduga merupakan sopir taksi bandara. Kedua pihak sempat beradu mulut hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Situasi yang semakin memanas membuat petugas kepolisian langsung bertindak sehingga korban dapat meninggalkan bandara. Korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Pengemudi taksi online ini mengambil penumpang di area bandara. Dari situlah berawal dari situ yang sehingga taksi atau perkumpulan taksi di bandara itu merasa tersinggung dan memerintahkan kepada pengemudi taksi online itu untuk menurunkan penumpang yang dia ambil di bandara itu. Dari kejadian itu mungkin ada perkataan yang membuat sopir taksi online ini merasa tersinggung sehingga terjadi cekcok. Sempat terjadi cekcok dan sempat terjadi aksi pukul memukul. Kasus penganiayaan tersebut kini sedang didalami oleh Polsek Ternate Utara. Agus Supriyanto, Kompas TV, Kota Ternate, Maluku Utara. Terakhir, saudara, bonus Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 sudah tiba di tanah air usai berjuang di ajang Piala Asia U23 hingga menjalani playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun gagal mendapat tiket Olimpiade, PSSI berkomitmen memberikan bonus bagi skuad Garuda Muda ini. Riuh pendukung Timnas U23 menyambut kedatangan Witan Sulaiman dan kolega di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi. Skuad Garuda Muda tiba di tanah air usai mengalami kekalahan dari Timnas Ginia 0-1 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Juru taktik Timnas U23 Sinteyong masih kecewa dengan sejumlah keputusan wasit yang kontroversial dalam laga yang berlangsung di Paris, Prancis lalu. Pelatih berpaspor Korea Selatan ini menilai rasa kecewa juga dirasakan penggemar sepak bola tanah air. 일단 마지막 경기에 대해서 진짜 우리 선수들이 너무 열심히 했고 우리는 최선을 다했습니다. 그렇지만 주심들의 흔치 않은 판정, 저는 지금도 도저히 용납할 수 없는 그런 상황에서 이해가 되지 않고 영상을 계속 돌려보더라도 이런 너무나 부정한 너무 많이 아쉬움 남는 경기가 보여줍니다. 우리 인도네시아 팬들도 너무 아쉬워. Terlepas dari kegagalan meraih tiket Olimpiade 2024, pencapaian tim Merah Putih sudah melebihi target, yaitu lolos perempat final Piala Asia U23. Garuda Muda mampu menembus semifinal dan nyaris lolos Olimpiade Paris 2024.
Atas prestasi ini, PSSI berkomitmen memberikan bonus bagi punggawa Timnas U23 yang telah berjuang selama kompetisi. Sudah, kalau bonus itu yang pasti sudah ada, ya sudah ada. Saya selama ini kan kami tidak pernah juga menyampaikan tentang itu. Ya, yang pasti ada lah. Untuk membangkitkan motivasi teman-teman. Oh ya, sepak bola itu kan kita mau ngomong keras seperti apapun, kalau tidak ada bonusnya ya kan nggak semangat. Usai tiba di Indonesia, sejumlah punggawa Timnas U23 akan bersiap membela Timnas Senior untuk menghadapi Irak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juni mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, 393 jemaah calon haji embarkasi Jakarta kloter pertama tiba di Madinah, Arab Saudi pada Minggu pagi. Usai jeda kami kembali. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh, mau yang hot atau eucalyptus. Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Saudara, ratusan jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 telah tiba di Bandara Ama'ah, Madinah, Arab Saudi pada Minggu siang. Sebanyak 393 jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 telah tiba di Bandara Ama'ah, Madinah, Arab Saudi pada Minggu pagi. Jemaah calon haji kloter pertama ini langsung dibawa ke tempat penginapan di wilayah Simaliyah atau utara Masjid Nabawi. Mereka akan tinggal di Madinah selama 9 hari untuk menjalankan ibadah sunnah salat Arba'in di Masjid Nabawi. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana bersama dengan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter 1 dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah menuju ke Tanah Suci. PJ Gubernur Jateng meminta para calon jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan selama ibadah haji berlangsung. Pelepasan jemaah haji kloter 1 menuju Tanah Suci dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah dilaksanakan Minggu siang. Keberangkatan untuk kloter 1 ini hanya sebanyak 360 calon jemaah haji, sudah termasuk petugas haji. PJ Gubernur Jateng Nana Sujana bersama dengan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan kepada para calon jemaah haji untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, PJ Gubernur Jateng juga meminta para peserta calon jemaah haji menjaga kesehatan. Pasalnya perbedaan suhu udara di Tanah Suci lebih panas ketimbang tanah air. Jadi baru saja kami melepas 352 orang
jamaah haji kloter pertama, ditambah dengan 8 dari petugas, jadi semuanya 360. Adapun jumlah jamaah haji di tahun 2004 ini dari Jawa Tengah adalah sejumlah 32.059 jamaah haji yang akan diberangkatkan di tahun 2024. Total calon jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini sebanyak 32.059 calon jamaah haji, di mana 258 adalah petugas haji dan 90 pembimbing haji dari Jawa Tengah. Jumlah itu terbagi dalam 100 kloter, yang setiap harinya akan diberangkatkan 3 hingga 4 kloter ke Tanah Suci. Nikolos Irawan, Kompas TV Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, hingga kini Israel masih melakukan pertempuran sengit untuk menyerang militan Hamas di kota Rafah. Flare menerangi langit malam di kota Rafah, Palestina pada hari Sabtu. Israel berdalih penyerangan Rafah ini untuk memburu pejuang militan Hamas yang bersembunyi di wilayah ini. Israel juga berjanji akan melancarkan invasi besar-besaran ke kota Rafah. Di sisi lain, masyarakat di Rafah berbondong-bondong mengemas barang untuk meninggalkan kota Rafah. Hal ini akibat masih berlangsungnya serangan pasukan Israel di kota Rafah. Inilah saudara, suasana kota Rafah yang mulai ditinggal warganya. Sebanyak 110.000 warga Palestina telah meninggalkan kota Rafah di Gaza Selatan seiring dengan berlangsungnya serangan Israel di kota ini. Sekitar 30.000 warga Palestina meninggalkan Rafah setiap harinya untuk mencari tempat baru untuk mengungsi. Saudara, rapper Macklemore menyampaikan dukungannya terhadap Palestina melalui lagu yang baru dirilisnya. Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Just protecting property. Lagu ini, saudara, terinspirasi dari seorang anak bernama Hen Rajab yang menjadi salah satu korban serangan Israel. Bocah berusia 6 tahun itu tewas setelah sempat meminta pertolongan lewat telepon. Karya terbaru Macklemore ini dirilis saat militer Israel mulai menginvasi wilayah Rafah. Macklemore pun menyampaikan bahwa seluruh keuntungan dari lagu ini akan diberikan ke Badan PBB untuk pengungsi Palestina. Saudara, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendukung Palestina untuk mendapat status keanggotaan penuh. Dari hasil voting, sebanyak 143 negara mendukung, 9 menolak, dan 25 negara menyatakan abstain. Dan untuk selanjutnya, resolusi ini direkomendasikan kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan ini, maka Majelis Hukum PBB akan memberikan tambahan hak Palestina dalam badan tersebut. Pada bulan September nanti, sementara Duta Besar Israel untuk PBB mengkritisi hasil voting dari Majelis Umum PBB. Bahkan Erdan yang merupakan Duta Besar Israel ini akan melakukan aksi untuk menghancurkan piagam PBB dalam mesin penghancur mini sebagai bentuk sindiran. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sebuah bus berpenumpang 20 orang tergelincir ke Sungai Moika di kota Saint Petersburg, Rusia, dan menewaskan 7 penumpang. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Nunggu, ngapain ya? Boridina dong. News Fun on News Fun. Wow, bulir jeruknya asli, bulirnya lembut.
Warna koko, cuy-cuy Koko Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina, Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus. Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih Jeng? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Saudara, longsor susulan menimpa permukiman warga dan nyaris menimbun sebuah permakaman di Kelurahan Talangsura, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Longsor susulan menyebabkan 3 rumah warga rusak parah dan 124 kepala keluarga mengungsi ke sejumlah pengungsian. Dalam kondisi tanah berlumpur, warga pun berupaya untuk mengevakuasi satu jasad dari patene atau pekuburan yang nyaris tertimbun akibat longsor. Jasad dipindahkan warga ke pekuburan yang lebih aman, tidak jauh dari lokasi kejadian. Longsor juga memutus akses jalan penghubung antar kabupaten. Sebuah bus berpenumpang 20 orang tergelincir dari jembatan ke Sungai Moika di kota Saint Petersburg, Rusia pada Jumat waktu setempat. 7 penumpang bus meninggal akibat kejadian ini. Selanjutnya, saudara, badai matahari ekstrim menyebabkan fenomena aurora atau cahaya utara terlihat di sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Cahaya warna-warni aurora berpendar di langit Minnesota, Amerika Serikat. Keindahan cahaya aurora ini membuat warga beramai-ramai membagikan fenomena langka ini di media sosial. Fenomena aurora ini muncul akibat meningkatnya aktivitas matahari. Sebuah badan Amerika Serikat pun memberikan peringatan atas badai geomagnetik yang jarang terjadi. Fenomena serupa juga terlihat di sebagian kawasan Tiongkok. Sebagian belahan bumi mengalami badai geomagnetik ekstrim untuk pertama kali sejak 2005. Para turis dan juga warga di kota Mohe, Provinsi Heilongjiang pun turun menyaksikan fenomena aurora yang terjadi karena kondisi tersebut. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Terus saksikan kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa.
sepasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Kompas Update kembali hadir untuk Anda. Saudara, atlet karateka menjadi korban pembegalan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain kehilangan motor dan ponsel, korban ini juga mengalami luka karena melawan 3 pelaku begal. Satrio Mukti Raharjo, warga Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tarakan usai melawan 3 pelaku pembegalan di Jalan Arjuna, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu dini hari saat korban berencana mengikuti tes psikologi penerimaan calon Bintara Polri di sekolahnya melalui Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak polisi dan saat ini polisi tengah memburu para pelaku. Tetap bersama kami di Kompas TV karena sesaat lagi rekan saya Yasir Neneama akan hadir untuk Anda di Kompas Malam. Terima kasih, demikian Kompas Update. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye Faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor U2. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye Faktor U. Entrasol. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Hormat, gerak. Ini bapak nggak mau. Hormat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh 41 orang tewas akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi yang menerjang permukiman di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan juga Padang Pariaman. KNKT menduga ada perubahan spesifikasi badan bus pengangkut siswa yang alami kecelakaan di Ciater Subang, saudara. Rangka bus diduga tidak dapat melindungi penumpang hingga menyebabkan penumpang luka dan meninggal dunia. Seorang jemaah haji asal Garut terpaksa ditunda berangkat ke Arab Saudi dan harus dirawat setelah didiagnosa sakit demam berdarah. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi penting dan menjadi pilihan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Informasi pertama saudara, dampak terjangan banjir lahar hujan
jalur yang menghubungkan antara Kota Padang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat putus total. Jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan juga Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai, saudara, di daerah Sumatera Barat ini putus total. Terlihat badan jalan amblas akibat diterjang banjir lahar hujan. Banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata di daerah ini mengalami kerusakan parah. Dan saat ini, saudara, akses jalan menuju ke Kota Bukit Tinggi pun dialihkan menuju ke jalur alternatif. Dievakuasi karena arus air masih belum stabil. Dan saudara, inilah visual udara dampak kerusakan banjir lahar hujan Gunung Merapi. Sejumlah permukiman warga pun tertutup material. Beberapa titik ruas jalan pun tergerus air sungai, saudara, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda 2. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lahar hujan juga memporak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata, seperti di daerah pemandian di daerah Sialiang, saudara. Polres Padang Pariaman pun menghimbau pengendara motor dan juga mobil agar memutar menuju ke Kelok 44 atau bisa melalui jalur Sicincin di daerah Malalak. Saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari Padang Pariaman atau dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi melewati air terjun Lembah Anai. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa total ada 41 korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi, Sumatera Barat. Korban ini berasal dari sejumlah kabupaten seperti Tanah Datar, Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan juga Padang Pariaman. Sementara itu, saudara, tim SAR pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat, saudara. Nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian hulu di Merapi ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Puluhan warga terdampak banjir lahar hujan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kini mengungsi di bangunan sekolah. Warga menempati ruang kelas sekolah untuk beristirahat. Posko penanganan banjir telah didirikan oleh pemerintah Kabupaten Agam di dekat pengungsian. Warga mengaku kebutuhan logistik telah terpenuhi, namun masih kekurangan tikar dan juga selimut untuk alas tidur. Kebutuhan di pengungsian ini, Bang, alhamdulillah selama di sini cukuplah. Mungkin tapi ya kami berharap lah kayak kalau udah selesai ini semua ya tolong pembangunan rumah tempat tinggal gitu kan, seperti matras untuk tidur gitu kan. Ya kalau lebih dari itu alhamdulillah dari posko cukup. Saudara, diduga akibat remblong, truk bermuatan teh di Cianjur, Jawa Barat menabrak sepeda motor dan terguling. 3 orang mengalami kecelakaan. Truk bermuatan teh kering ini, saudara, terguling di Jalan Raya Cianjur Sukabumi di daerah Cianjur, Jawa Barat pada Minggu sore. Truk yang melaju dari arah Sukabumi menuju ke Cianjur diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun. Sopir truk langsung membanting setir ke kiri jalan dan terguling. Sebelum truk terguling, saudara, truk sempat menabrak sepeda motor dari arah yang berlawanan. Saat itu kendaraan tersebut oleng
dan tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi. Seketika itu pengemudi mememparkan kendaraannya atau mencari daerah yang dikira aman. Namun demikian, dari arah yang berlawanan ada kendaraan roda 2 yang melintas sehingga kecelakaan terjadi. Korban sementara kami sedang menunggu informasi dari pihak rumah sakit. Namun demikian dipastikan untuk korban 3 orang. Informasi awal luka berat. Saudara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) diterjunkan untuk menginvestigasi kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menduga ada perubahan spesifikasi badan bus pengangkut siswa yang alami kecelakaan di Ciater Subang. KNKT juga menyoroti rangka bus yang tidak dapat melindungi penumpang dan justru penyok hingga menyebabkan penumpang luka dan meninggal dunia. Terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang sama tidak. Oke. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas juga. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau terbalik dia melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia banyak informasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Sementara itu, saudara, polisi kembali melanjutkan proses olah TKP di lokasi kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat. Dari hasil sementara, tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Olah TKP kali ini polisi menggunakan alat 3D laser scanner untuk melakukan pencitraan lokasi kejadian. Kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan, keadaan miring, itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem. Sementara itu, saudara, polisi kembali melanjutkan di mana pihak Yayasan SMK Lingga Kencana akhirnya angkat bicara terkait dengan kejadian ini. Pihak yayasan mengklaim bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di Bandung tersebut dalam kondisi layak. Boleh sih, kami sudah merasa cukup layak untuk memberangkatkan dengan bis ini gitu. Pertimbangannya apa Bu cukup layak? Ya alhamdulillah yang 2 bis baik-baik aja sih. Sebenarnya kami dari awal sudah merasa yakin dengan PO ini gitu. Kalau kami nggak yakin, kami nggak memberangkatkan bis ini, Mas. Bu, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami gitu. Jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juga Abdul Rahim sempat melihat langsung bagaimana kondisi TKP kecelakaan bus di Subang. Bus terguling saat melewati jalan menurun yang panjang. Sebelum menabrak 3 motor, bus sempat menabrak sebuah mobil.
Saudara, 9 orang siswa, 1 orang guru, serta 1 orang pengendara motor lokal meninggal dunia dalam kecelakaan bus pariwisata rombongan perpisahan SMK Lingga Kencana Depok yang terjadi di Palasari, Ciater, Subang, Jawa Barat. Saat ini kami berada di tempat kejadian perkara, saudara. Kami akan tunjukkan kepada Anda kontur jalan yang kemudian dilintasi oleh bus pariwisata yang mengalami kecelakaan pada Sabtu malam kemarin. Dimana kalau bisa kami perlihatkan kepada Anda, saudara, memang kontur jalan di lokasi ini terdapat turunan yang cukup panjang. Dan memang, saudara, polisi menyebut bus yang membawa kurang lebih 50 orang ini melaju dari arah Bandung menuju ke arah Subang sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, ini adalah tiang listrik di mana pada saat kejadian memang bus sempat menabrak tiang listrik ini sebelum akhirnya dapat berhenti. Saya juga akan melihatkan atau memperlihatkan kepada Anda, saudara, bagaimana kondisi saat ini di TKP. Masih banyak puing-puing yang kemudian masih ada di lokasi. Ini adalah puing-puing dari bus yang terlibat kecelakaan pada Sabtu malam yang lalu. Selain menghantam sepeda motor, mobil begitu ya, yang berada di jalur yang berlawanan, bus tersebut juga menghantam 3 buah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Ke-11 korban meninggal dunia dan juga ke-33 korban luka-luka ini langsung dilarikan ke RSUD Subang. Dan hingga saat ini, saudara, pihak kepolisian bersama tentunya dengan para ahli dan juga KNKT terus melakukan investigasi untuk kemudian mencari tahu apa kiranya penyebab dari kecelakaan yang memakan korban jiwa ini. Dari Subang, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Saudara, lalu bagaimana investigasi kasus kecelakaan maut bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat ini? Kami akan membahasnya usai jeda hanya di Kompas Malam. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah, manis alami dari buah. Tropicana Slim. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye Faktor U. Entrasol. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Saudara, 3 korban tewas dalam kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat telah dimakamkan. Keluarga korban kini menggelar doa bersama dan juga tahlilan di rumah duka di Depok, Jawa Barat. Hingga Minggu malam, kerabat dan juga pelayat terus berdatangan ke rumah duka 3 korban tewas dalam kecelakaan bus yang digunakan oleh para pelajar ini, saudara. Selain untuk berbela sungkawa, kedatangan pelayat juga untuk mengikuti doa bersama dan juga tahlilan yang digelar oleh keluarga korban. Karena rumah ketiga korban yang berdekatan, maka doa dan juga tahlilan digelar secara bersamaan di rumah duka dan juga di masjid setempat. Saudara, sopir bus pembawa rombongan SMK dari Depok mengungkap bagaimana detik-detik bus terguling di daerah Ciatar Subang, saudara. Sementara itu, saksi mata menyebut ia menduga ada mati mesin sehingga alami kecelakaan. Itu langsung nggak tahan rem tangan, kena personel prek, ya kan, sampai ngegrab sambil tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin total habis. Karena kalau saya teruskan untuk menggali jalan raya itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan, saya langsung tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak. Dari arah Bandung menuju Subang, mobil itu kelihatannya mati lampunya, dia cuma pakai lampu hazard doang. Bis tuh. Terus supir banting setir ke kiri, sempat banting setir ke kiri. Setelah itu nabrak kendaraan Daihatsu Verosa. Nah, habis itu terguling ke kanan, langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor. Saya ngiranya mati mesin sih. Mati mesin, saya ngiranya lah mati mesin karena nggak ada klakson, nggak ada apa gitu. Nyelonong kenceng nggak saat itu? Kenceng banget sih enggak ya, cuman karena pas terbalik tuh kenceng, pas terbalik kenceng. Lalu bagaimana saudara investigasi kecelakaan maut bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat ini? Kita sudah bersama dengan Wadirlantas Polda Jawa Barat, AKBP Edwin Afandi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Edwin. Pak Edwin, tadi sudah dilakukan olah TKP oleh polisi begitu, kemudian tidak ditemukan jejak rem begitu salah satu hasil olah TKP-nya. Tindak lanjut setelah olah TKP ini apa Bang? Baik, yang pertama kita sudah melaksanakan olah TKP tadi pagi dan beberapa rangkaian olah TKP ini untuk menyamakan ataupun mencari fakta-fakta baru terkait dengan kejadian kecelakaan yang tentunya sudah banyak beredar di media terkait dengan pernyataan supir
ataupun keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Dan dari hasil pemeriksaan yang kita laksanakan dan hasil olah TKP, kita mencatat bahwa yang pertama bus itu berhenti di Tangkuban Perahu. Kemudian pada saat berhenti di Tangkuban Perahu, supir sudah merasakan bahwa adanya ketidakberesan pada fungsi rem. Supir kemudian meminta untuk perbaikan di fungsi rem. Pada saat di Tangkuban Perahu, supir kemudian menelpon mekanik untuk diperbaiki di Tangkuban Perahu. Kemudian supir melanjutkan perjalanan sekitar pukul 17 itu ke rumah makan Bang Jun, itu sekitar 1 kilo sebelum tempat kejadian perkara. Pada saat perjalanan dari Tangkuban Perahu sampai ke rumah makan Bang Jun, ternyata ada fungsi rem yang kemudian berkurang, yaitu tekanan angin pada fungsi rem. Pak Edwin, berarti memang adanya fungsi rem yang tidak berfungsi itu sudah diketahui oleh sang sopir jauh sebelum kecelakaan terjadi ya? Betul sekali. Jadi sejak dari perjalanan dari alun-alun Bandung ke Tangkuban Perahu, supir sudah merasakan rem dalam posisi cukup dalam, sehingga dia meminta perbaikan pada saat berada di Tangkuban Perahu. Dan saat itu sudah diperbaiki dan sudah dinyatakan sudah oke belum? Atau belum? Kita masih mencari mekanik yang pada saat itu memperbaiki kendaraan, karena supir masih belum memberikan keterangan data mekanik yang memperbaiki kendaraan tersebut. Tentunya ke depan akan segera kita cari dan kita minta keterangan. Tentu ini Kemudian juga kalau seandainya hasil olah TKP dari pihak kepolisian seperti ini, tentu akhirnya bertolak belakang begitu dengan apa yang disampaikan oleh pihak sekolah yang tadi juga kita dengarkan bersama, bahwa kondisi bus itu dinyatakan cukup layak gitu, bahasanya cukup layak gitu. Baik, dari hasil penelitian dokumen yang ada, bahwa kendaraan tersebut yaitu kendaraan jenis bus tahun pembuatan 2006. Kemudian kendaraan tersebut, kemudian kita cek uji berkalanya, ini sudah uji berkalanya sudah tidak berlaku lagi pada tanggal 6 Desember 2023. Untuk bentuk bis itu memang dalam keadaan baik karena ada perubahan karoseri ataupun perubahan rangka bis, casingnya berubah. Tapi untuk kondisi kendaraan itu kendaraan tua dan untuk layak jalannya sudah tidak berlaku lagi 6 Desember 2023. Oke, ini yang harus digarisbawahi, tidak berlaku lagi ya layak jalannya. Terkait dengan rangka bis ini juga senada dengan apa yang disampaikan KNKT ya, Pak Edwin, bahwa ada perubahan spesifikasi badan bus, begitu ya Pak? Betul sekali, ada memang perubahan karoseri, yang kemudian perubahan karoseri ini tentunya apabila dia diuji layak jalan harus ada SRUT dulu, surat registrasi uji tipe, itu belum dilakukan. Sehingga surat registrasi uji tipe ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana karoseri itu disandingkan dengan sasis, sistem rem, sistem gerak kendaraan, sehingga kendaraan ini dapat berkendara dengan berkeselamatan. Namun uji kelayakan jalannya sudah tidak dilakukan lagi dari tanggal 6 Desember 2023. Oke, uji kelayakan tidak dilakukan lagi. Kemudian tadi sebelum kecelakaan ada kondisi rem yang tidak berfungsi meskipun sudah diminta lakukan perbaikan. Dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang diperoleh ini, akankah pihak kepolisian menetapkan tersangka terkait dengan kecelakaan yang menyebabkan 11 korban jiwa ini? Baik, penyebab kecelakaan itu ada 4, yaitu perilaku pengemudi, kemudian kondisi kelayakan jalan kendaraan, kondisi jalan atau kondisi lingkungan. Jadi
kita masih mencari faktor yang paling dominan dari 4 faktor ini. Namun ada 2 faktor yang kita soroti, yaitu perilaku pengemudi. Dalam hal ini pengemudi sebenarnya tahu bahwa kendaraan ini sudah bermasalah remnya dan dia kemungkinan besar memahami resiko yang akan terjadi apabila dia tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian kita juga menyoroti terkait kondisi layak jalan kendaraan. Ini juga penting yang harus kemudian kita angkat karena para pengusaha ini tentunya berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap kondisi layak jalan kendaraan sehingga dia menjamin bahwa penumpang yang akan ikut di dalam bis tersebut dapat selamat dan dapat diberikan pelayanan terbaik. Demikian. Baik, tentu tidak ingin mendahului penyelidikan dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi jika dari apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Edwin, bisa dikatakan kemungkinan jika ada tersangka yang nanti ditetapkan oleh polisi, berarti sopir dan juga pihak penyedia jasa layanan bus ini. Betul sekali. Nanti ke depan kita akan secara berkelanjutan melaksanakan pemeriksaan tambahan, terutama untuk mendengarkan pendapat dari para ahli untuk menguatkan hasil penyidikan yang kita laksanakan. Baik, kita nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini, karena kasus kecelakaan ini telah menewaskan 11 orang. Terima kasih. Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Edwin. Salam sehat Mas Yasir. Usai jeda, saudara, Kompas Malam akan hadir dengan informasi terkait dengan ratusan rumah warga di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar yang alami kerusakan akibat diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi. Korban jiwa mencapai 41 orang, sementara itu ada 18 orang lainnya yang masih dalam proses pencarian. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Cuma mau di story. Itu juga nendang di kreasi. Ngeblend any moment. Selalu top. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya gokil. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Sebuah kehormatan bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, dipercaya menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Pulau Bali. Melalui Sandi Operasi Puri Agung 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen memberikan pengamanan yang optimal dan menyeluruh. Sistem komunikasi terpadu dan didukung teknologi Kemencenter Polda Bali. Polri siap sukseskan World Water Forum ke-10. Selamat datang di Bali, Indonesia. Water for Self-Prosperity. Melalui Operasi Puri Agung 2024, Polri berkomitmen memberikan pengamanan optimal dan menyeluruh pada perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali. Water for Shared Prosperity. Salam presisi. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kopi hits yang top, ya top kopi gula aren. Cuma bawa di story. Itu juga nendang di kreasi. Ngeblend any moment. Selalu top. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya gokil. Kita generasi top kopi gula aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Saudara, ratusan rumah warga di Kabupaten Agam dan Tanah Datar rusak diterjang banjir lahar Gunung Merapi. Sementara itu korban jiwa tercatat mencapai 41 orang. 18 orang lainnya mengalami masih dalam pencarian, saudara. BPBD Sumatera Barat membuka posko pengaduan orang hilang menyikapi kemungkinan bertambahnya jumlah korban. BPBD menyebut terjangan lahar dingin juga merusak ratusan rumah warga, baik rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun rumah yang dijadikan tempat usaha. Untuk kategori kerusakan, BPBD Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dengan usahanya sekalian itu ada kurang lebih 20 rumah. Sementara rumah saja itu ada 90 yang terkenal, lebih kurang 90. Jadi ini masih dalam pendataan. Untuk apakah kerusakan ringan, sedang, dan berat, ini juga perlu nanti verifikasi dari Dinas PU. Banjirlah. Hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Gunung Merapi menyebabkan banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Banjir yang datang di malam hari itu tidak hanya meninggalkan kerusakan di permukiman warga serta putusnya jalur utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi. Terjangan banjir juga menimbulkan korban jiwa. Menurut warga yang selamat, terjangan lahar dingin terjadi secara tiba-tiba. Airnya datang tiba-tiba gitu bang, dari arah rumah itu kan, dari belakang merobohkan tembok, lalu langsung aja datang ke air ke rumah. Ada upaya meringankan penderitaan warga yang terdampak terus dilakukan. Di antaranya pendirian dapur umum sebagai langkah awal untuk mengurangi dampak risiko pasca bencana. Hingga kini tim SAR gabungan fokus untuk melakukan penyisiran guna pencarian korban hilang. Pendataan dan pemetaan untuk menentukan titik-titik yang terindikasi adanya korban dilakukan untuk mempercepat proses pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Kita update saudara bagaimana penanganan dampak dari bencana ini. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Bupati Tanah Datar, Pak Eka Putra. Selamat malam Pak Eka, salam sehat. Selamat malam Pak Yasir.
Makasih. Baik Kak, kalau kita lihat ini jumlah korban ada 41 orang meninggal dunia dari 4 kabupaten begitu. Kalau dari Kabupaten Tanah Datar sendiri bisa diupdate jumlahnya seperti apa? Baik, di Tanah Datar korban meninggal sampai saat ini 18 orang. Korban hilang 29 orang. Dan tentunya masih banyak lagi seperti rumah hanyut, toko hanyut. Itu yang ternak hanyut juga ada. Ternak hanyut itu ada 34 ekor. Rumah hanyut itu 16 unit. Rusak berat itu 74 unit. Rusak sedang itu 125 unit. Rusak ringan itu 18 unit. Dan 2 musola dan ada 10 warung. Baik. Untuk 25 orang yang masih dinyatakan hilang, begitu tentu besok akan dilakukan proses pencarian. Mekanismenya, strateginya akan seperti apa? Baik Pak Yasir, saya bukan 29 orang. Kami terus pencarian sampai malam hari ini juga. Kita ada yang memakai alat berat dan juga dengan relawan. Kita dibantu oleh Basarnas, TNI Polri, dan juga tentunya BPBD Kabupaten Tanah Datar yang sudah berada di lapangan di beberapa titik sampai saat ini. Dan tentunya dalam hal pencarian tadi sore ada didapat satu lagi sehingga jumlahnya jadi 18 orang. Untuk kendala pencarian esok hari kira-kira akan seperti apa Pak? Apakah kontur jalan yang masih ataupun lokasi yang masih belum stabil begitu, alat berat yang belum ada atau seperti apa Pak Eka? Baik, memang kondisi jalan ke lokasi itu lumpur setinggi 1 meter ya. Itu kita sudah memakai alat berat untuk bagaimana membelah jalan, membuka jalan sehingga kita bisa turun ke lapangan untuk mencari. Lumpurnya dalam sekali Pak Yasir sampai 1 meter itu. Dan di jalan-jalan itu sudah penuh dengan lumpur dan masih ada daerah yang terisolir yang sampai saat ini kami belum bisa menembus ke lokasi di satu desa atau nagari. Ada itu daerah yang masih terisolir hingga saat ini? Masih. Kondisinya seperti apa, Pak Eka? Di sana kondisi ada mobil 1 unit yang hanyut kata di sana, terus ada yang korban hilang dan meninggal ada 1, dan yang sulitnya lagi kita jembatannya putus. Sehingga kami sulit untuk membawa alat berat ke sana. Tapi koordinasi sudah dilakukan ya dengan daerah yang terisolir ini? Sudah. Okay. Kami barusan habis mengirim makanan sebanyak 200 packs dan juga 1 unit genset karena di sini listrik mati, lampunya tidak menyala karena ada tiang listrik banyak yang jatuh. Kemudian kalau kita lihat daerah Tanah Datar ini begitu Pak Eka, ini kan perkampungannya itu kan terkadang terpisah begitu kan. Koreksi kalau salah begitu. Kalau sepengetahuan saya di Tanah Datar itu tidak berkumpul di satu titik permukiman warganya. Ini untuk pendataannya sendiri, kemudian untuk evakuasi korban yang hingga saat ini selamat pun pencarian korban ini nanti akan seperti apa? Karena ini banyak yang korban itu sekitar 100 meter dari bantaran sungai. Sungai yang mengalir dari Gunung Merapi. Itu saking besarnya air itu sampai 100 meter. Banyak yang bikin korban, banyak itu adanya bahan batu-batu yang turun dari gunung dan juga kayu-kayu, bambu, sehingga membawa orang hanyut. Dan juga yang lebih sulitnya lagi diikuti oleh lahar dingin dan air yang kencang. Sehingga banyak juga kendaraan yang hanyut. Kendaraan hanyut itu luar biasa juga. Ada berapa unit itu yang sudah terdaftar. Kendaraan hanyut ada 10 unit ya yang sudah terdaftar ke kami, yang dilaporkan ke kami. Baik, berarti ini nanti salah satu fokus pencariannya adalah menyusuri ataupun menyisir bantaran aliran sungai begitu ya Pak Eka ya? Betul, bantaran sungai ini ada di 6 kecamatan yang ada di Tanah Datar, yaitu Kecamatan Rambatan, Kecamatan Batipu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Limataum, dan Kecamatan Sepulukoto. Dan sehingga kami sementara mengungsikan warga yang bantaran sungai. Saat ini pengungsi kami ada 2.039 jiwa yang sudah diungsikan. Oke, kondisi pengungsi saat ini seperti apa, Pak Eka? Banyak terumah, Pak Yasir. Tadi banyak yang terumah, apalagi saat ini sedang hujan deras di Tanah Datar. Jadi kami memantau
di pengungsian itu banyak yang trauma. Dan juga kurangnya juga selimut, terbatas selimut yang stok kami yang ada di tanah datar. Dalam kondisi trauma kita juga turut prihatin begitu ya, karena bencana terjadi kemarin gitu, masih begitu dekat begitu. Kemudian untuk bantuan ataupun koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat, bagaimana Pak Eka? Ya, kami koordinasi dengan Gubernur, dengan BNPB, dan insya Allah Kepala BNPB besok datang berkunjung ke Sumatera Barat, dan juga dari kabupaten kota di tetangga membantu, seperti tetangga kami ada Kota Payakumbuh 50 kota, Damaseraya, dan para tetangga itu membantu kami, yang terutama air bersih, Pak Yasir. Di pengungsian kami kekurangan air bersih, ya. Dan juga tentu kalau makanan juga kita bisa siapkan itu. Tadi kekurangan selimut, kemudian air bersih, apalagi kiranya yang dibutuhkan dalam para pengungsi, penanganan pengungsi? Ya, tentu makanan, ya, air minum, air bersih, MCK, terus juga pelbed, tempat tidur itu, dan tenda-tenda masih ada kurang. Jadi yang tidak ada tenda yang terpenuhi oleh kami, pengungsi mengumpulnya di masjid atau di musola. Kemudian terakhir ini koordinasi dengan kabupaten sekitar bagaimana untuk penanggulangan bencana ini Pak Eka? Ya, kami koordinasi dengan kabupaten tetangga, dan alhamdulillah kami ada yang dibantu alat berat, ada dibantu air bersih, dan juga ada dibantu makanan siap saji. Tadi sore tadi kami diantar ada 500 makanan siap saji dari Baknas Kota Payakumbuh, dan juga 50 kota dan Payakumbuh, itu yang datang sore tadi. Dan kami juga tentu menyiapkan juga Pak Yasir. Baik, kita doakan semua ya, semoga penanganan pengungsi pasca banjir ini juga tepat teratasi, dan besok pencarian korban yang masih dinyatakan hilang dapat berjalan dengan lancar begitu. Sehat selalu Pak Bupati bersama dengan rekan yang akan bertugas esok hari. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik untuk esok hari. Terima kasih Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Eka. Terima kasih. Saudara, 2 orang jemaah haji dari Bekasi dan juga Garut terpaksa ditunda keberangkatannya ke Arab Saudi karena terjangkit DBD dan pemulihan pasca operasi. Selepas jeda, Kompas Malam kembali. Is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG SA.